Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2861. Yang King benar-benar kembung. Dia merasa seperti balon, yang dipompa dengan udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Pil surgawi ini terlalu menakjubkan. Di tempat Yang King berdiri, ruang meledak. Batu beterbangan kemana-mana. Di bawah pedang Luo Hao, tidak ada peluang untuk beruntung sama sekali. Mati, pasti mati. Tidak peduli betapa menakjubkannya pil surgawi, tidak mungkin untuk meroket secara instan. Harus ada proses untuk mencerna kekuatan obat. Benar, Ye Yuan pasti datang saat ini dengan sengaja. Bagaimanapun, Yang King juga akan mati, kita juga tidak dapat menyelidiki jenis pil surgawi apa yang dia konsumsi. Benar-benar penipuan hebat, bisa menipu rekan setimnya seperti ini. Seberapa cepat dan ganas pedang Luo Hao. Pedangnya ini hanyalah sebuah keajaiban di mata orang lain. Oleh karena itu, Yang King harus mati. Tapi masih banyak pusat kekuatan alam kaisar yang hadir. Namun, ekspresi mereka sangat serius. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Pada panggung hidup dan mati, raungan kemarahan tiba-tiba datang. Sosok Yang King muncul lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Jelas sekali, tindakan Luo Hao sebelumnya telah menimbulkan luka berat pada dirinya. Namun, dia pada akhirnya masih mengandalkan pil komprehensif tak terbatas dan menghindarinya. Meski terluka parah, auranya meningkat pesat, dan ranah kekuasaannya langsung menerobos ke surga penguasa sejati bagian atas. Terlebih lagi, ranah ini masih meningkat pesat. Kekuatannya meroket, meningkat tajam di segala aspek. Tubuh fisik, hakikat keilahian, kekuatan aturan, dan lain sebagainya. Semua orang tercengang. Yang King sebenarnya menghindarinya. Dia jelas bukan lawan yang bisa bertahan dalam satu pertukaran dengan Luo Hao. Bagaimana dia bisa menghindari pedang ini? Pil komprehensif tak terbatas sungguh menakjubkan. Ya, itu bahkan lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. Karena ketika Ye Yuan sedang menyempurnakan pilnya, bahkan terjadi beberapa mutasi. Kekuatan berkatnya diaktifkan. Efek pengobatan dari pil komprehensif tak terbatas ini 10 kali lipat dari pil surgawi tingkat mendalam biasa. Kekuatan obat yang kuat langsung mengalir ke tubuh Yang King, sepertinya membuka gerbang air di wilayahnya, meningkat dengan gila-gilaan. Selanjutnya, Yang King berada dalam kondisi yang sangat misterius saat ini. Awalnya, dia tidak bisa mengimbangi Luo Hao. Tapi sekarang, setiap gerakan dan tindakan Luo Hao berada dalam genggamannya. Alasan mengapa dia terluka parah adalah karena fungsi tubuhnya tidak dapat mengimbangi Luo Hao. Tapi dia masih berhasil menghindarinya. Jadi bagaimana jika kamu meminum pil komprehensif tak terbatas? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerap efek obatnya. Luo Hao mendengus dingin, momentum pedang meningkat lagi. Oleh karena itu, dia melepaskan pedangnya dengan heboh. Setiap tebasan pedang lebih kuat dari yang terakhir. Pada panggung hidup dan mati, siluet pedang ada di mana-mana, membuat mata orang terpesona. Tapi Luo Hao panik. Pedang memiliki momentum pedang, pusat kekuatan seperti Luo Hao secara alami tahu bagaimana memanfaatkan momentum pedang lebih jauh lagi. Dengan setiap tebasan pedang, momentumnya yang mengesankan akan meningkat ke alam yang sangat menakutkan. Bahkan Cao Dian yang berada di peringkat 1 tidak akan berani membiarkannya mengumpulkan momentum pedang sesuai kebijaksanaannya juga. Tapi pedangnya semakin menjauh dari Yang King. Luo Hao sangat mengesankan. Orang ini pasti akan mati tanpa kuburan. Pantas menjadi pedang nomor 1 di penguasa sejati. Luo Hao, habisi dia. Hahaha, pil komprehensif tak terbatas yang sampah, terlalu lemah. Terlalu lemah. Surga penguasa sejati dan surga penguasa suci tidak mengetahui alasan batinnya. Melihat momentum pedang Luo Hao semakin kuat, mereka menyemangati dia dengan heboh. Namun, tamparan di wajah datang begitu cepat. Di tengah siluet pedang, seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul. Siluet pedang yang memenuhi langit menghilang dengan suara keras. Tubuh Luo Hao langsung bertabrakan dengan layar pelindung seperti layang-layang dengan tali putus. Yang King berdiri memegang tombaknya, momentumnya yang luar biasa melonjak ke langit, sangat mendominasi. Meskipun dia menderita luka yang cukup parah, saat ini dia seperti terlahir kembali. Penguasa Azureski itu, yang menganggap dirinya tiada bandingannya di dunia, telah kembali lagi.
Yang King menunjuk ke arah Luo Hao dengan tombak panjangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sungguh pedang sampah nomor 1 di penguasa sejati, sangat lemah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah tombak nomor 1 di penguasa sejati. Tidak, tunggu, ini nomor 1 di penguasa sejati. Jika kamu tidak yakin, silakan datang dan tantang, aku akan menerima semuanya. Orang-orang seperti kalian sampah juga berani mengambil posisi di depan penguasa ini. Itu akan membuat kalian berhak ditampar. Hahaha, Cao Dian, setelah aku membunuh Luo Hao, apakah kamu berani bertarung atau tidak? Yang King saat ini meningkat secara ekstrim. Dia merasa bahwa dia sudah tak terkalahkan di bawah langit. Pil komprehensif tak terbatas ini terlalu menakjubkan. Terlalu menakjubkan. Sejak melangkah ke benua surga 1, dia tidak lagi merasa meremehkan dunia di masa lalu. Tapi sekarang, dia akhirnya mendapatkan kembali perasaan ini. Raja yang tidak terkalahkan, kekuatannya telah melonjak beberapa ratus kali lipat. Selain itu, ini merupakan peningkatan menyeluruh. Ranah kultivasinya, ia telah mencapai penyelesaian sempurna surga penguasa sejati. Tubuh fisiknya juga telah mencapai kesempurnaan surga penguasa sejati. Keilahian asal-usulnya, juga merupakan penyelesaian sempurna surga penguasa sejati. Bahkan dalam hal kekuatan aturan, dia mencapai penguasaan, dengan dao tombak dan kekuatan aturan mencapai peringkat puncak 6 pada saat yang sama. Intinya adalah bahwa peningkatan kekuatan tidak membuatnya merasa cepat berlalu dan fana, tetapi malah menjadi sangat solid. Dia belum pernah melihat pil surgawi yang menakjubkan seperti ini. Yang King tahu bahwa pil surgawi yang dimurnikan Ye Yuan mungkin sangat mengesankan. Tapi dia tidak menyangka bahwa pil surgawi yang dimurnikan Ye Yuan ternyata sangat luar biasa. Di bawah panggung hidup dan mati, wajah Cao Dian menjadi hitam seperti dasar pot. Harus diakui, Yang King benar-benar terlalu mampu menarik perhatian. Orang ini saat ini meningkat tanpa batas. Yang terpenting adalah kekuatannya cukup untuk mendukung ocehannya. Tombak tadi, Cao Dian melihatnya dengan jelas. Dia tidak dapat menerimanya. Sungguh sial. Oke, aku akan bertarung denganmu. Cao Dian juga orang yang sangat bangga. Bagaimana dia bisa menerima diprovokasi seperti ini? Bahkan jika dia dengan jelas tahu bahwa dia bukan tandingannya, dia harus bertarung juga. Yang kuat tidak akan pernah takut pada tantangan. Hahaha, Cao Dian, kamu punya nyali. Tapi, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus hidup di bawah bayang-bayang penguasa ini. Di tengah tawa yang keras, Yang King mengirimkan tombak panjangnya. Luo Hao, mati. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Yang ada hanyalah tawa arogan Yang King. Apakah berakhir begitu saja? Luo Hao berada di peringkat keempat surga penguasa sejati. Dia sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tangan Yang King. Sebelumnya, mereka semua mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dalam upaya menyempurnakan pil tersulit dalam sejarah, pil komprehensif tak terbatas. Sekarang, Ye Yuan tidak hanya menyempurnakannya, tapi dia juga menggunakan cara yang sangat menakutkan untuk membuat Yang King bangkit dengan gila-gilaan. Wajah ini benar-benar ditampar dengan keras. Sebelumnya Yang King sendiri juga mengakui bahwa dia tidak bisa bertahan satu kali pun pertukaran dengan Luo Hao. Tapi, setelah meminum pil surgawi Ye Yuan, dia langsung membunuh Luo Hao. Kontras seperti ini benar-benar membuat orang gila. Bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Wang Lin, Zheng Qian, Guo Fang, Qin San, dan yang lainnya sebelumnya semuanya menatap Ye Yuan, mengejeknya dengan kemampuan terbaik mereka. Namun kini, kata-kata itu sepertinya telah berubah menjadi tamparan, menamparkan wajah mereka dengan gila-gilaan. Cao Dian, ayo, saksikan kakek King menghancurkanmu. Yang King berkata dengan puas. Dia sudah meningkat secara ekstrim. Mantan raja sudah dianggap enteng olehnya. Mendengar ini, semua orang sangat ingin naik dan menamparkan wajahnya. Namun mereka tidak dapat melakukannya. Cao Dian, kamu pasti tidak akan kalah. Cao Dian naik ke panggung hidup dan mati dengan wajah hitam. Yang King berkata kepada hakim, Tetua, pinjamkan panggung hidup mati untuk digunakan. Hari ini, aku akan memerintah surga penguasa sejati. Hakim langsung menamparkan Yang King ke tanah dengan satu tamparan. Semua orang merasa sangat puas. Siapa yang memintamu untuk bersikap sok keren? Kamu penuh dengan dirimu sendiri. Hakim memandang Yang King di dalam debu dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu bermanfaat baginya. Inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Yang King berdiri,
menatap Hakim dengan ekspresi tidak ramah sambil berkata, "Huhuhu. Pak Tua, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan, roda keberuntungan berputar. Setelah ranah kultivasiku mengejarmu, aku pasti akan menghantammu ke tanah. Pukul dia sampai mati." Semua orang berteriak dalam hati mereka. Namun, Hakim justru memberinya pandangan sekilas dan berkata sambil mengangguk, "Wah, kamu cukup bagus. Aku akan meminjamkanmu panggung ini." Yang King mendengus lagi dan berkata, "Jangan berpikir bahwa meminjamkan panggung dapat menyelesaikan dendam, aku sangat pendendam." Hakim tertawa keras dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu." Yang King juga tidak bertele-tele, melompat ke atas panggung. Cao Dian juga mengikuti dari belakang. Saat kedua orang itu bergerak, itu adalah serangan terkuat mereka. Tapi kali ini, mereka melihat tombak Yang King dengan jelas. Tombak yang mendominasi. Yang terdengar hanyalah suara keras. Cao Dian melesat ke belakang, tapi Yang King tidak bergerak sedikit pun. Dengan satu serangan, levelnya segera ditetapkan. Semua orang sangat terkejut. "Terlalu aneh. Aku kalah." Cao Dian menjatuhkan kalimat, berbalik dan pergi. Seluruh penonton kaget. Dengan satu pil surgawi, Yang King melonjak ke langit dengan satu pil dan menjadi nomor satu di surga penguasa sejati. Sulit dipercaya. Pil surgawi macam apa ini? Bisakah kamu memberiku satu? Kamu sampah, kamu mengejek kakek King setiap hari selama beberapa hari terakhir. Sekarang, apakah tamparan ini terasa enak? Hahaha, Yang King menyingkirkan tombak panjangnya dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang pernah mengejeknya sebelumnya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Bagaimana mereka bisa mengharapkan kebangkitan yang menantang surga seperti ini? Yang King, apa yang membuatmu sombong? Jika bukan karena Ye Yuan, kamu ini apa? Kata Zheng Qian dengan penuh penolakan untuk menerimanya sebagai hasil akhir. Ya, yang mengesankan adalah Ye Yuan. Apa hubungannya denganmu? Kamu telah melakukan semua berkat pil Ye Yuan, apakah menurutmu kamu sangat mengesankan? Semua orang sepertinya telah menemukan jalan keluar, membantah Yang King dengan heboh. Yang King tidak peduli sedikit pun dan pamer. Dia berkata, "Aku bisa mengalahkanmu dengan memiliki saudara yang luar biasa. Jika kamu tidak yakin, lakukanlah." Semua orang terdiam. Kamu sangat masuk akal. Sebenarnya aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebagai balasannya. Kenapa kita tidak punya saudara seperti Ye Yuan? Oleh karena itu, berita tentang Ye Yuan yang menentang langit dengan satu pil sekali lagi menyebar ke seluruh sekte pengobatan ekstrim. Seluruh sekte sangat terkejut. Meskipun Yang King adalah orang yang melintasi surga penguasa sejati, diskusi semua orang lebih terfokus pada Ye Yuan. Itu karena orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Ye Yuan. Bahkan pusat kekuatan alam kaisar dan alkemis surgawi tingkat tinggi, semuanya juga terkejut. Pil surgawi yang menantang surga, bagaimana Ye Yuan membuatnya? Bahkan jika itu adalah pil surgawi dengan semua atribut, itu tidak akan terlalu menantang surga kan? Materi tambahan apa yang Ye Yuan tambahkan? Orang-orang ini tiba-tiba menyadari bahwa setelah Ye Yuan memasuki sekte, sepertinya semua pusat perhatian telah direnggut olehnya sendirian. Pil komprehensif tak terbatas dipuji sebagai yang tersulit dalam sejarah. Ye Yuan baru saja berada di alam kelas 5, dan dia benar-benar menyempurnakannya. Dia tidak hanya memperbaikinya, tetapi efek pengobatannya juga sangat menakjubkan. Bukankah ini berarti kekuatan alkimia Ye Yuan sudah melampaui banyak alkemis surgawi kelas 8? Ini adalah lelucon yang aneh. Bukankah kamu baru saja memasuki kelas mendalam selama 10 tahun? Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu mengesankan? Tentu saja, adegan kecil seperti ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Dia sudah memasuki paviliun cahaya ekstrim. Sebagai murid kecil hegemon Cloudmount, sekte tersebut tidak punya pilihan selain menanggapi kata-katanya dengan serius. Terlebih lagi, dia baru saja memberikan kebaikan yang begitu besar kepada sekte tersebut. Adik kecil, masalah ini mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Implikasinya terlalu besar, Li Clearcloud berkata dengan ekspresi serius. Seorang tetua paviliun berkata, "Aku juga tidak setuju. Jika orang-orang mengetahui hal-hal kita dan keluar untuk mendirikan sekte, maka sekte pengobatan ekstrim kita akan memiliki banyak lawan secara tiba-tiba. Paman bela diri kecil, senioritasmu tinggi, tetapi beberapa ide masih terlalu naif." Di paviliun cahaya ekstrim, hampir semua tetua paviliun menentang usulan Ye Yuan.
Ide seperti ini terlalu khayalan dan keliru. Tiba-tiba menciptakan banyak lawan untuk diri mereka sendiri, ini adalah cara menggali kubur mereka sendiri. Gagasan ini sudah tertanam kuat di hati masyarakat. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tolong beritahu semuanya. Sejak aliansi surga satu didirikan, berapa banyak pusat kekuatan yang telah dilahirkan oleh benua surga satu kita? Pusat kekuatan mana yang dilahirkan oleh sekte pengobatan ekstrim kita? Alis Liklirklut berkerut, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte pengobatan ekstrim kami tidak melahirkan pusat kekuatan sejati. Bahkan ada ratusan pusat kekuatan alam kaisar yang telah jatuh karena perang. Adapun sekte lainnya, sebagian besar sama. Faktanya, keadaan mereka bahkan lebih buruk daripada kita. Itu dia, Ye Yuan berkata dengan tenang, setelah aliansi surga satu didirikan, sepertinya semua orang bersatu. Namun hingga saat ini, kalian hanya membersihkan salju di depan pintu rumahmu sendiri. Bukan hanya kekuatan kita yang tidak bertambah kuat, tapi kita juga malah dilemahkan oleh ras darah tanpa henti. Sebaliknya, ras darah semakin kuat saat mereka bertarung, dan kekuatan mereka semakin bertambah. Aku tidak tahu berapa lama lagi penghalang surga absolut masih bisa bertahan, tapi jika keadaan terus seperti ini, kita mungkin tidak akan bisa melawan lagi. Para tetua paviliun-paviliun cahaya ekstrim semuanya telah pergi ke garis depan sebelumnya dan bertarung melawan ras darah. Selama beberapa ribu tahun ini, sejumlah tetua paviliun-paviliun cahaya ekstrim juga telah tumbang. Ini semua adalah pusat kekuatan asal, dengan harapan untuk melangkah ke alam hegemon di masa depan. Adapun sekte lainnya, tidak perlu dikatakan lagi. Banyak orang di sekte ini belum pernah berada di garis depan sebelumnya. Mereka mungkin tidak mengetahui kekejaman dan bahaya sama sekali, dan mereka juga tidak terlalu merasakan bahaya. Faktanya, mereka bahkan berpikir bahwa alam hegemon kita sangat kuat, dan mereka dapat menjaga pusat kekuatan ras darah di luar penghalang surga absolut. Namun kenyataannya, aku melihat kekhawatiran yang kuat di wajah Guru Klutmon dan kakak senior Pinespring. Bahkan eksistensi setingkat mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri. Pada situasi saat ini, berbagai sekte besar masih berpikir untuk mempertahankan kekuatan, menunggu untuk bangkit kembali. Hanya saja apakah mereka punya kesempatan ini? Aku tidak percaya alam hegemon itu tidak dapat melihat ini. Tapi aku merasa Dewa Ilahi mungkin kekurangan kesempatan. Karena tidak ada seorang pun yang mau memimpin, mengapa tidak, sekte pengobatan ekstrim kita memecahkan kebuntuan ini. Selain itu, aku tidak merasa bahwa membuka sumber daya akan menyebabkan kerugian besar bagi sekte tersebut. Sebaliknya, aku merasa hal itu justru bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Sekte pengobatan ekstrim adalah jalur alkimia raksasa, tetapi sekte lain juga memiliki fondasinya sendiri. Jika kita membuka sumber daya, sekte-sekte kecil itu dapat saling bertukar sumber daya. Murid-murid kita adalah elit di antara para elit. Mungkinkah mereka akan kalah dari mereka? Ye Yuan mengatakan banyak hal secara panjang lebar, menjelaskan pro dan kontra. Ye Yuan sudah mempersiapkan kata-kata ini sejak lama, membuat para penguasa paviliun itu linglung karena mendengarkan. Haruskah hal-hal ini menjadi pertimbanganmu, seorang surga penguasa suci kecil yang lemah? Mendengar kamu berbicara, kamu langsung menggantikan dirimu sebagai dewa ilahi, yang mulia. Namun, masing-masing tetua paviliun ini sangat terkejut di hati mereka. Perkembangan Ye Yuan terlalu besar. Ketika mereka masih berkonflik mengenai kepentingan sekte, Ye Yuan sudah lama keluar dari sekte dan menempatkan cakrawalanya di seluruh benua surga satu, bahkan seluruh surga lengkap giok cerah besar. Kenyataannya, ketika Ye Yuan berada di kota pandangan utara, dia sudah memahami secara mendalam situasi saat ini dari Zuo Chen. Rencana-rencana ini, dia sudah lama menyusunnya. Membicarakannya saat ini, itu mencerahkan pikiran orang-orang yang buta dan tersesat. Mengusulkan sesuatu seperti ini dari sudut pandang Dewa Ilahi, itu sangatlah sulit. Itu karena dia harus menyeimbangkan berbagai hegemon besar dan tidak boleh membiarkan siapapun menderita kehilangan keuntungan. Jika tidak, aliansi ini akan berakhir. Tapi memecahkan hambatan dari sekte pengobatan ekstrim ini adalah hal yang lebih baik. Begitu sekte pengobatan ekstrim melakukannya, situasinya akan rusak. Dewa Ilahi akan mampu mendorong perahu mengikuti arus dan melakukan transformasi di seluruh aliansi surga satu, mencapai perpaduan. Hanya perpaduan semacam ini yang bisa membuat surga satu menjadi lebih kuat. Jika tidak, mereka hanya bisa dirambah oleh ras darah selangkah demi selangkah, dan pada akhirnya semuanya akan jatuh ke tangan musuh.
Saat Ye Yuan menantang langit dengan satu pil, Yang Qing menyapu penguasa sejati. Hal ini memicu gelombang besar di sekte pengobatan ekstrim dari atas ke bawah. Tapi, sebelum dampak dari masalah ini berlalu, sebuah berita yang lebih mengejutkan tiba-tiba turun. Kali ini, yang terkejut bukan hanya sekte pengobatan ekstrim, tapi seluruh aliansi Surga Satu. Sekte pengobatan ekstrim telah membuka sumber daya kultivasi untuk seluruh aliansi Surga Satu. Berita ini terlalu eksplosif. Tentu saja, orang yang mendapat tamparan paling keras masihlah murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Sebelumnya, mereka semua mengejek Ye Yuan, berpikir bahwa masalah ini tidak mungkin terwujud. Lupakan paviliun cahaya ekstrim yang menyetujuinya, Master Sekte hanya mengabaikannya dan tidak akan membawa masalah ini ke paviliun cahaya ekstrim sama sekali. Siapa tahu itu benar-benar diangkat. Namun, mereka tidak tahu bahwa jika Ye Yuan ingin melaporkannya ke paviliun cahaya ekstrim, dia tidak membutuhkan Song Qingyang sama sekali. Mengungkitnya bukanlah hal yang aneh. Yang menakutkan adalah Extreme Light Pavilion sebenarnya sangat setuju. Ini gila. Ini adalah sesuatu yang mengguncang fondasi sekte tersebut. Para tetua pavilion benar-benar setuju. Di mana leluhur hegemon, Ye Yuan telah main-main seperti ini, mereka bahkan tidak ingin mengendalikannya juga. Sungguh sial, wajahnya ditampar lagi. Sehubungan dengan keputusan sekte pengobatan ekstrim, semua orang tidak dapat memahaminya setelah memutar otak. Apa hak yang dimiliki oleh surga penguasa suci yang sangat kecil agar sarannya diadopsi setelah mengemukakannya? Terlebih lagi, itu adalah hal yang sangat besar. Saat berita ini keluar, dunia terkejut. Bagi para kultivator keliling dan sekte-sekte kecil itu, ini benar-benar merupakan kabar baik yang sangat besar. Namun, tentu saja tidak mungkin pelepasan semacam ini terjadi tanpa syarat tambahan. Bagi para kultivator keliling, mereka yang menggunakan sumber daya dari sekte pengobatan ekstrim akan dianggap secara otomatis bergabung dengan aliansi Surga Satu dan tunduk pada alokasi sumber daya aliansi Surga Satu. Sekte kecil juga harus membuka sumber dayanya untuk sekte pengobatan ekstrim. Terlebih lagi, selama mereka menggunakan sumber daya dari sekte pengobatan ekstrim, mereka harus pergi dan mengabdi di penghalang surga absolut selama 3 tahun. Semua sekte adalah anggota aliansi Surga Satu. Tapi Surga Satu benua masih memiliki banyak kultivator keliling. Para kultivator keliling ini adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang pemberani yang terbunuh di penghalang surga absolut sepanjang tahun. Namun masih ada sebagian besar yang meringkuk di belakang. Keputusan sekte pengobatan ekstrim ini akan segera memanggil sebagian besar kultivator keliling. Tidak akan ada gunanya jika mereka tidak datang. Apa kekurangan para kultivator keliling? Sumber daya. Di antara para kultivator keliling, sebenarnya ada banyak orang jenius. Mereka menderita karena kurangnya sumber daya kultivasi. Alam kultivasi mereka mengalami kesulitan untuk menerobos selama ini. Jika alam kultivasi mereka tidak menerobos, mereka harus menghadapi kesengsaraan Dao yang tak ada habisnya. Suatu hari nanti, mereka akan mati. Dengan dibukanya sumber daya oleh sekte pengobatan ekstrim, mereka akan memiliki harapan untuk menembus ranah mereka. Dalam hal sumber daya kultivasi, sekte pengobatan ekstrim benar-benar berada di posisi teratas. Mereka sebenarnya adalah orang nomor 1 di seluruh benua Surga Satu. Bahkan 2 sekte besar tingkat hegemon lainnya tidak bisa dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrim juga. Oleh karena itu, sumber daya kultivasi sekte pengobatan ekstrim memiliki daya tarik yang fatal. Hal baik seperti ini, tidak ada yang akan menolaknya. Oleh karena itu, banyak tokoh dikdaya yang berkumpul di sekte pengobatan ekstrim. Terlebih lagi, cara melakukan sesuatu seperti ini membawa prestise yang besar bagi sekte pengobatan ekstrim. Sekte pengobatan ekstrim layak menjadi penguasa alkimia. Keberanian yang luar biasa ini membuat orang mengagumi mereka. Sekte pengobatan ekstrim terlalu bertanggung jawab. Setelah kekuatanku menembus, aku harus pergi ke penghalang surga absolut dan menunjukkan kemampuanku. Mengesampingkan pandangan sektarian dan melanggar praktik yang sudah ada selama ratusan juta tahun, sekte pengobatan ekstrim benar-benar memiliki semangat yang luas. Di antara orang-orang ini, tentu saja mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas juga. Sekte pengobatan ekstrim yang memiliki sikap terbuka membuat mereka merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Mereka diam-diam bersumpah untuk menuju ke penghalang surga absolut. Setiap hari, ada banyak pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan gerbang melewati gunung.
Ada satu hal lagi yang membuat seluruh sekte pengobatan ekstrim sangat membenci Ye Yuan. Mulai sekarang, semua murid sekte pengobatan ekstrim akan bergiliran menuju penghalang surga absolut. Tidak peduli apakah kamu berasal dari faksi konservatif atau tidak, kamu harus berada di garis depan di masa depan. Hua Zong tercengang saat mendapat berita ini. Dia menyadari bahwa bualan Ye Yuan benar-benar terwujud satu persatu. Adik laki-laki kecil ini sungguh luar biasa. Mengapa dia, seorang surga penguasa suci yang sangat kecil, bisa begitu mengesankan? Apakah faksi konservatif tetap bungkam mengenai hal ini? Tidak, saat berita ini keluar, faksi konservatif segera melakukan aksi sebaliknya secara besar-besaran. Mereka praktis menyerbu dengan kekuatan penuh, bergabung untuk memberikan tekanan pada sekte tersebut. Kekuatan faksi konservatif praktis menguasai lebih dari separuh sekte pengobatan ekstrim. Begitu mereka bergandengan tangan, kekuatannya bisa dibayangkan. Namun, tepat pada saat ini, sebuah dekrit Dharma turun dari langit, mengejutkan seluruh sekte pengobatan ekstrim. Pada saat ini, ketetapan Dharma tersebut dapat dilihat oleh seluruh sekte. 4 alam hegemon dari sekte pengobatan ekstrim bergandengan tangan untuk menurunkan dekrit Dharma, menyatakan bahwa keputusan paviliun cahaya ekstrim adalah kehendak alam hegemon. Dengan ini, sekte pengobatan ekstrim mendidih. Keempat hegemon besar menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak pernah mengungkapkan sikap mereka sehubungan dengan masalah ini sebelumnya. Kali ini, mereka benar-benar bergandengan tangan untuk menurunkan ketetapan Dharma. Tidak ada yang bisa menolak keinginan alam hegemon. Oleh karena itu, mereka menentukan dunia dengan satu gerakan, dan suara faksi konservatif langsung diredam oleh dekrit Dharma ini. Hahaha, anak itu memang paling sesuai dengan seleraku. Gerakannya ini dimainkan dengan sangat indah. Hal yang bahkan kursi ini tidak bisa lakukan, dia benar-benar melakukannya. Di penghalang surga absolut, tawa hangat hegemon Klutmon terdengar. Namun, tidak semua hegemon bisa mendengar tawa ini. Itu karena suaranya diisolasi secara aktif. Tapi Dewa yang Mulia bisa mendengarnya. Aku benar-benar tidak menyangka bocah ini begitu menakjubkan, memecahkan kebuntuan beberapa ribu tahun dalam satu pukulan. Dengan ini, beberapa sosok tua yang keras kepala itu mungkin akan menjadi sangat marah. Omong-omong, kali ini aku benar-benar perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ye Yuan, kata Yang Mulia Dewa Ilahi sambil tersenyum. Hehehe, Yang Mulia, kamu tidak boleh hanya bicara dan tidak bertindak. Kursi ini telah mengingat kata-kata ini. Hegemon Klutmon berkata sambil tersenyum licik. Saat Dewa Ilahi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu orang tua, mungkinkah tuan ini masih berhutang pada junior surga penguasa suci? Kali ini, Ye Yuan sangat membantu. Namun, beberapa orang tua itu mungkin akan mencarimu untuk menyelesaikan masalah. Klutmon tersenyum dingin dan berkata, apakah aku takut pada mereka? Jika bukan karena beberapa dari mereka yang menghalangi dengan segala cara, kebijakan baru kita sudah lama dimajukan. Mengapa kita menjadi begitu pasif sekarang? Sudah berada di titik persimpangan hidup dan mati, beberapa orang tua itu masih terbelenggu oleh pemikiran lama. Adalah hak mereka untuk memusnahkan sekte mereka. Alam hegemon penghalang surga absolut secara alami juga tidak memiliki satu hati dan pikiran. Alasan mengapa hal itu berkembang hingga situasi saat ini di mana semua alam hegemon bergandengan tangan, adalah karena dipaksa oleh keadaan. Mengapa faksi konservatif mempunyai pasar? Tanpa dukungan hegemon, bagaimana mereka bisa tangguh? Di antara dunia hegemon ini, hegemon Klutmon dan kelompok lainnya adalah faksi yang bertikai. Mereka berharap dapat meruntuhkan sekat-sekat antar sekte. Aliansi Surga Satu adalah satu keluarga. Namun sebagian besar dunia hegemon meremehkan hal ini. Alam hegemon ini berharap harus ada otonomi antar sekte. Kalau tidak, warisan mereka akan terkubur dalam debu sejarah. Di antara mereka, alam hegemon di dua benua lainnya sangat mendominasi. Sekte mereka praktis telah dimusnahkan. Oleh karena itu, mereka memiliki sikap yang sangat menolak merger semacam ini. Dewa Ilahi juga menganjurkan untuk meruntuhkan penghalang, tetapi dia perlu meminjam kekuatan alam hegemon ini untuk menghadapi ras darah, jadi hal itu hanya bisa terus berlanjut hingga sekarang. Tapi tindakan Ye Yuan benar-benar memecahkan kebuntuan ini. Setelah situasinya rusak, Dewa mengambil inisiatif. Lalu apa hak Ye Yuan, seorang surga penguasa suci yang sangat kecil, untuk bisa melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh dunia hegemon?
Masalahnya masih terletak pada harta karun istana labirin ilahi itu. Sejak memasuki sekte, Ye Yuan mendorong momentumnya ke puncak langkah demi langkah. Pada saat genting, dia membuang harta karun istana labirin ilahi ini. Dalam situasi seperti ini, faksi konservatif dari sekte pengobatan ekstrim sudah tidak dapat membuat keributan lagi. Itu karena mereka membutuhkan harta itu juga. Mereka juga harus menjadi kuat. Pada saat ini, saat dekrit Dharma Hegemon Cloudmount dan yang lainnya diturunkan, dekrit tersebut segera meredam semua suara di sekte tersebut. Kami tidak yakin, atas dasar apa kita harus menjadi kelompok pertama yang pergi ke penghalang surga absolut. Ya, masalah ini disebabkan oleh Ye Yuan. Jika ingin memilih seseorang untuk pergi, dialah yang harus pergi duluan. Hanya karena Ye Yuan menyumbangkan banyak batu giok, dia bisa mendapatkan perlakuan khusus. Di aula penegakan hukum, sekelompok orang melakukan kerusuhan tanpa henti. Zheng Qian, Wang Lin, dan yang lainnya berada di dalamnya juga. Kumpulan nama pertama yang menuju ke penghalang surga absolut telah dikeluarkan. Tak satu pun dari mereka yang menentang Ye Yuan bisa melarikan diri. Bahkan Qin San, alkemis surgawi kelas 8 ini, juga dikirim ke garis depan. Tentu saja itu bukanlah suatu kebetulan. Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Orang-orang ini paling sering melompat-lompat. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan mereka terus bertindak seperti tiran. Namun, tujuan Ye Yuan tentu saja bukan untuk mengirim mereka ke kematian. Orang-orang ini semuanya jenius. Ye Yuan tidak menyangkalnya. Mungkin pergi ke garis depan bisa membuat mereka berkembang pesat. Hanya saja angka kematian di garda depan juga sangat tinggi. Qin San memiliki wajah hitam saat dia berkata dengan suara serius, "Paman bela diri Ming Tang, jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, bahkan jika itu melanggar perintah sekte, kami tidak akan ragu-ragu." Juga, Ming Tang adalah seorang tetua aula penegakan hukum, seorang ahli alam kaisar sakra surga, statusnya sangat tinggi. Nama Ye Yuan tidak muncul di daftar nama kelompok pertama, jadi orang-orang ini langsung meledak. Atas dasar apa? Oleh karena itu, mereka semua protes ke aula penegakan hukum bersama-sama untuk membuat keributan. Seperti kata pepatah, sulit bagi hukum untuk menghukum kolektif. Mereka semua memiliki mentalitas ini. Momentum yang luar biasa ini tidak bisa dihentikan, tapi membuat Ye Yuan pergi adalah suatu keharusan. Kalau tidak, mereka tidak bisa menerima penghinaan ini. Ming Tang melirik Qin San dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian semua sudah cukup berisik?" Ye Yuan, kelompok mereka yang beranggotakan 5 orang sudah meninggalkan sekte itu sebulan yang lalu dan berangkat ke kota raksasa Qi Selatan. Semua orang tercengang. Tempat seperti apa kota raksasa Qi Selatan itu? Kota berbahaya nomor 1 di bawah penghalang surga absolut. Bukan karena kota ini sangat berbahaya, tapi karena tingkat korban di kota ini terlalu tinggi. Sangat tinggi. Mengapa? Penghalang surga absolut memblokir pasukan ras darah. Namun ketika membagi surga lengkap giok cerah besar menjadi 2, seberapa besar penghalang surga absolut? Tak terbayangkan. Penghalang surga absolut ini seperti tembok besar sepanjang 10.000 mil. Itu membentang lebih panjang dan lebih tak terputus daripada tembok besar yang panjangnya 10.000 mil. Namun, untuk mempertahankan penghalang surga absolut, pusat kekuatan alam hegemon perlu mengeluarkan banyak upaya juga. Sederhananya, penghalang surga absolut itu seperti jaring besar. Tempat di mana dunia hegemon bermarkas, itulah titik simpul dari jaring besar. Simpul itu secara alami sekuat besi. Tapi karena ini adalah jaring, maka pasti ada celahnya. Perang antara ras darah dan surga satu terjadi di celah ini. Sangat kejam. Aliansi surga satu membangun kota-kota raksasa satu demi satu di tempat-tempat yang pertahanannya lemah ini, menanam pasukan besar yang terdiri dari kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kota raksasa Qi Selatan adalah tempat dengan celah terbesar. Tentu saja, itu juga tempat paling berbahaya. Dapat dikatakan bahwa tentara yang ditempatkan di sana praktis tidak memiliki aturan dengan siapapun dari pasukan pertama yang ditempatkan di sana. Pasukan generasi pertama, dari pusat kekuatan alam kaisar yang tinggi dan perkasa hingga pasukan surga penguasa suci, semuanya telah punah. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya kota raksasa Qi Selatan. Di belakang, tidak peduli sekte manapun, kulit mereka akan berubah warna saat menyebut kota raksasa Qi Selatan. Tidak ada yang mau pergi. Itu karena kota raksasa Qi Selatan setara dengan kematian. Secara kasar tidak setara, tempat itu benar-benar merupakan medan perang yang sangat kejam dan biadab.
Tempat itu adalah neraka. Ye Yuan benar-benar pergi ke kota raksasa Qi Selatan. Surga penguasa suci, tidak peduli betapa berbakatnya dirimu, kamu juga akan menjadi semut di kota raksasa Qi Selatan. Rendah seperti semut, tidak ada orang jenius di sana, yang ada hanya orang mati. Terlalu kejam, apakah orang ini gila? Tatapan Mingtang menyapu wajah semua orang, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, saat kalian takut, yang lain sudah berada di garis depan. Tetua ini merasa pendapat Ye Yuan benar. Kalian orang-orang ini menjadikan diri kalian jenius, menikmati kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kalian semua tidak tahu betapa kejamnya garis depan. Kalian semua tidak akan bisa tumbuh dewasa tanpa mengalami baptisan darah. Kalian semua bubar. Dengan ini, tidak ada yang bicara lagi. Ye Yuan sudah pergi ke kota raksasa Qi Selatan. Apalagi yang bisa mereka katakan? Tempat yang mereka tuju kali ini adalah kota cahaya terapung. Meskipun tempat itu juga merupakan garis depan, itu bukanlah tempat yang sepenuhnya berbahaya. Ada 108 kota di bawah penghalang surga absolut. Di antaranya, ada 9 kota raksasa. Kota-kota yang memiliki kata raksasa, semuanya merupakan medan perang yang brutal. Dan di antara mereka, kota raksasa Qi Selatan adalah yang paling berbahaya. Ini kota raksasa Qi Selatan. Benar saja, itu sangat kejam. Melihat pemandangan di depan matanya, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas berat. Jelas sekali, tempat ini baru saja mengalami pertempuran hebat. Tembok kota yang menjulang tinggi ke awan, setengahnya sudah hancur. Banyak master formasi Dao tingkat tinggi sedang memperbaiki tembok kota. Di luar kota, beberapa ribu zombie dibuang begitu saja, tampak mengerikan. Tidak ada ras darah karena mereka tidak akan meninggalkan zombie. Mati atau hidup kembali. Banyak prajurit surga penguasa suci saat ini sedang mengumpulkan zombie-zombie itu, mata mereka sedikit menahan air mata. Namun tatapan mereka penuh keteguhan. Tanah di luar kota berubah warna menjadi merah tua seolah-olah telah diwarnai dengan darah. Ini bukanlah kata sifat tapi fakta. Ye Yuan sudah mendengarnya sebelum datang bahwa tanah berwarna merah adalah ciri khas kota raksasa Qi Selatan. Tempat ini diwarnai merah oleh darah segar. Beberapa orang Ye Yuan tidak melihat pertempuran hebat ini, tetapi tingkat bahayanya sudah jelas hanya dengan memikirkannya sedikit. Pertarungan ini pasti sangat sengit. Ye Yuan pernah mengalami pertempuran di front utara, namun tingkat pertempuran itu tidak bisa disamakan dengan tempat ini. Kakak Ye Yuan, ras darah sangat keji. Jing Fei ingin membunuh musuh juga, bunuh mereka semua. Jing Fei langsung menangis saat melihat pemandangan di depan matanya. Terlalu tragis. Bahkan Yang King, yang selalu bahagia setiap hari, juga memiliki wajah yang serius dan penuh hormat saat ini. Ye Yuan, darahku sudah terbakar, kata Yang King. Ya aku juga. Saat dia berbicara, Ye Yuan membungkuk dalam-dalam pada hamparan tanah ini. Di atas tembok kota, seorang pria parubaya berjubah abu-abu memandangi tembok kota yang sedang diperbaiki, ekspresinya sangat suram. Ye Yuan segera menyadarinya karena auranya sangat kuat. Dia benar-benar seorang ahli alam kaisar sakra surga. Heh nak, kamu baru di sini kan? Berani datang ke kota raksasa Qi Selatan, kalian cukup heroik. Seorang prajurit surga penguasa suci yang santai datang untuk menyambut dengan hangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang pada akhirnya perlu dilakukan orang. Kakak ini, bukankah kamu ikut juga? Saat pihak lain mendengarnya, dia tertawa keras dan berkata, aku suka mendengar ini. Adikku, kamu datang ke tempat yang tepat. Kota raksasa Qi Selatan kami adalah tempat yang paling penuh perasaan. Bertarung di sini, tidak ada penyesalan dalam kematian. Aku dipanggil Wang Yan. Kamu dipanggil apa, adik? Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, adik laki-laki ini, Ye Yuan, berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Wang Yan melambaikan tangannya dan berkata, kota raksasa Qi Selatan tidak memiliki sekte, hanya saudara. Bahkan jika kamu adalah bunga di sekte pengobatan ekstrim, sama sekali tidak ada artinya di tempat ini. Juga, Ye Yuan terkejut dan berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan saudara Wang benar. Adik kecil ini telah menerima ajarannya. Dalam beberapa kalimat, Ye Yuan sudah merasakan perbedaannya. Awalnya, Ye Yuan berpikir bahwa di medan perang yang begitu kejam, umat manusia berwarna abu-abu dan tanpa kilau, terutama karena baru saja mengalami pertempuran hebat. Namun Wang Yan tampak sangat santai, tanpa beban psikologis sedikit pun, berbicara dengan riang.
Ye Yuan bisa merasakan bahwa bukan Wang Yan yang tidak berperasaan, tapi dia mempunyai Qi di dalam hatinya. Qi ini adalah jiwa kota raksasa Qi Selatan. Ketika orang datang ke sini, mereka akan tertular tempat ini dengan sangat cepat dan berasimilasi. Saudara Wang, siapa itu? Sikapnya luar biasa. Ye Yuan menunjuk pria parubaya di atas tembok kota dan bertanya. Wang Yan terkekeh dan berkata, kamu bahkan tidak mengenali tuan kota Feng Xiaotian. Bagaimana kamu hidup? Itu adalah pemimpin spiritual kota raksasa Qi Selatan kita. Kata-kata Wang Yan dipenuhi dengan kekaguman. Ye Yuan sudah lama menebak-nebak di dalam hatinya. Itu memang Feng Xiaotian. Ini adalah penguasa kota ke-10 kota raksasa Qi Selatan. 9 orang sebelumnya semuanya tewas. Mereka tewas dalam pertempuran. Bahaya kota raksasa Qi Selatan tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Bahkan ahli Kaisar Sakra Surga seperti penguasa kota mati berulang kali. Namun, Feng Xiaotian berbeda. Orang ini tumbuh sepenuhnya di kota raksasa Qi Selatan. Ini adalah dewa perang. Ketika dia memasuki kota raksasa Qi Selatan, dia hanyalah alam surga penguasa sejati. Sebelumnya, dia juga tidak dikenal. Tapi dia tumbuh selangkah demi selangkah selama pertempuran melawan ras darah. Tingkat kultivasinya juga terus meningkat, dari surga penguasa sejati ke kaisar awan surga, lalu ke kaisar surga luas, dan kaisar surga sakra. Hingga saat ini, ia menjadi penguasa kota-kota raksasa Qi Selatan. Ini adalah dewa perang yang benar-benar asli. Dalam setiap pertempuran, dia akan memimpin anak buahnya untuk menyerang, membunuh hingga ras darah gemetar ketakutan. Di bawah intensitas pertempuran seperti ini, baginya untuk dapat hidup sampai sekarang dan bahkan mencapai alam puncak Kaisar Sakra Surga, sungguh tidak terbayangkan. Tentu saja, justru karena inilah dia menjadi dewa kota raksasa Qi Selatan, idola di hati semua orang. Ye Yuan tiba-tiba berkata, ternyata dia adalah tuan kota Feng. Tapi, melihat penampilannya, dia terlihat mengerutkan keningnya. Apakah dia menemui masalah? Wang Yan menghela nafas sedikit dan berkata, ras darah semakin gila, dan juga semakin kuat. Kali ini, mereka bahkan merobohkan separuh tembok kota. Arai besar pelindung kota rusak parah dan sulit diperbaiki. Tanpa arai besar yang melindungi kota, kita mungkin tidak bisa menghentikan pasukan ras darah. Beberapa pemain besar saat ini sedang sakit kepala. Ye Yuan dan Wang Yan sedang mengobrol ketika Feng Xiaotian tiba-tiba berteriak, saudara-saudara di kota, mereka yang mengetahui formasi Dao, silakan berkumpul di bawah tembok kota selatan. Aku tahu, aku juga tahu, tuan kota Feng membutuhkan kita. Ayo cepat. Hampir seketika, para pusat kekuatan yang mengetahui formasi Dao membanjiri tembok kota satu demi satu. Ye Yuan menyaksikan apa yang disebut 100 respons terhadap satu panggilan. Mampu melayani Feng Xiaotian sepertinya telah menjadi semacam kemuliaan. Aku tidak akan terus berbicara denganmu lagi, aku seorang master formasi surgawi kelas 5. Tuan kota Feng sedang memanggil orang. Aku harus pergi. Selesai berkata, Wang Yan mengabaikan Ye Yuan dan berlari dengan tergesa-gesa. Tingkat arai besar ini secara alami tidak memerlukan master formasi surgawi kelas 5 pada awalnya. Tapi sekarang, Feng Xiaotian jelas-jelas melakukan upaya mulia juga. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan bergabung dengan para master formasi surgawi itu juga. Adik Ye sebenarnya adalah master formasi surgawi juga. Ketika Wang Yan melihat Ye Yuan datang, dia terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tahu sedikit. Wang Yan mengangguk dan berkata, ini adalah momen yang krusial sekarang. Yang punya uang menawarkan uang, yang punya kekuatan mengerahkan kekuatan. Nanti, ikuti aku, kamu bisa bertanya kepadaku apapun yang tidak kamu mengerti. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada kakak Wang. Segera, 1000 master formasi surgawi berkumpul di bawah tembok kota selatan. Ada pakar kelas 5 dan 6. Sedangkan untuk master formasi surgawi kelas 7 dan kelas 8, mereka sudah menjadi milik kelompok besar teratas. Mereka semua sedang memperbaiki arai besar di tembok kota. Feng Xiaotian menangkupkan tinjunya kepada semua orang dan berkata, saudaraku, semua orang juga melihatnya. Saat ini, arai besar pelindung kota di tembok kota rusak parah dan hampir lumpuh. Ras darah semakin sering menyerang kita. Paling lama dalam 5 hari, mereka akan melakukan upaya baru setelah kegagalan. Tanpa Grand Arai yang melindungi kota, akan sangat sulit bagi kita untuk menjaga kota raksasa Qi Selatan.
Oleh karena itu, Feng ini membutuhkan bantuan semua orang. Para master formasi surgawi itu segera menjawab, melayani Tuan Kota Feng adalah kehormatan kami. Sedikit keengganan melintas di mata Feng Xiaotian, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada 1000 master formasi surgawi. Tingkat kultivasi master formasi surgawi kelas 5 dan 6 terlalu rendah. Ada risiko yang sangat besar ketika memperbaiki arai besar yang mendekati tingkat asal. Satu kesalahan saja maka mereka akan terkuras habis oleh kekuatan asal yang terkandung dalam arai besar. Tapi saat ini, Feng Xiaotian juga tidak punya pilihan lain. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaannya yang berubah-ubah. Tempat ini sungguh berbeda. Feng Xiaotian hanya berteriak, dan 1000 master formasi surgawi melangkah maju dengan tegas, bahkan tanpa sedikit pun keraguan. Ini sungguh tak terbayangkan di sekte pengobatan ekstrim. Ini mengancam nyawa. Feng ini akan mengandalkan semua orang. Feng Xiaotian berkata sambil tersedak. Tuan Kota Feng tidak perlu bersikap sopan. Ini adalah tanggung jawab kami. Semua orang berkata serempak. Harus diakui, Feng Xiaotian sangat karismatik. Setiap gerakan dan tindakannya membuat orang merasa ramah dan mudah didekati. Selain itu, Ye Yuan tahu bahwa Feng Xiaotian sangat mementingkan anak buahnya dan sepertinya dia tidak munafik. Segera, ada banyak master formasi surgawi kelas 7 yang datang dan membawa ribuan orang ini pergi. Bagian yang dapat diperbaiki oleh master formasi surgawi kelas 5 dan 6 tidak banyak. Namun ada kekuatan dalam jumlah. Partisipasi mereka akan mempercepat pemulihan arai besar. Satu master formasi surgawi kelas 6, bawalah 10 master formasi surgawi kelas 5. 10 dari kalian master formasi surgawi kelas 6 ikuti aku untuk membantuku dalam memperbaiki arai besar. Apapun yang aku minta kalian semua lakukan, ikuti saja, pastikan untuk tidak bertindak sendiri, mengerti? Seorang master formasi surgawi kelas 7 tiba di depan Ye Yuan dan yang lainnya, dan dia langsung memilih 110 orang dan pergi. Yang lainnya juga sama. Pembagian seperti ini dapat meminimalkan korban jiwa. Kursi ini telah membagi bagian dari basis formasi-formasi surgawi kelas 7 ini. Kalian bersepuluh akan bertanggung jawab atas area ini. Ingat, kamu harus sangat berhati-hati, pastikan jangan sampai membuat kesalahan. Pakar formasi surgawi kelas 6 yang membawa Ye Yuan berkata dengan hormat, "Baik, Tuan Kili." Orang ini bernama Liu Yi. Ia cukup sukses dalam aspek formasi. Sehubungan dengan perintah Kili, Ye Yuan tidak menghiraukannya. Dia sudah mulai mengukur arai besar yang mengejutkan surga ini dari atas ke bawah. Ye Yuan juga pernah melihat banyak formasi arai dengan kekuatan luar biasa dalam catatan Istana Dewa Labirin. Pengetahuan dan pengalamannya tidak dapat disebutkan secara bersamaan dengan orang-orang ini. Arai besar pelindung kota ini adalah arai besar yang saling terkait dan sangat rumit. Lebih jauh lagi, ia menyentuh alam asal dan hanya selangkah lagi dari arai besar asal yang sebenarnya. Arai besar yang saling terkait bukanlah apa yang bisa diatur oleh master formasi surgawi kelas 9. Itu pasti diproduksi bersama melalui banyak master formasi surgawi. Arai besar ini terhubung dengan penghalang surga absolut, menutup semua jalan mundur. Jika ras darah ingin menembus penghalang surga absolut, yang ada hanyalah menerobos kota raksasa Ki Selatan. Hanya saja kota raksasa Ki Selatan telah mengalami serangkaian pertempuran sengit, kekuatan arai besar ini sudah kurang dari 1/10. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, sekarang menjadi lebih hancur. Dari sini terlihat betapa mengerikannya pertempuran sebelum mereka datang. Ark. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar, membuat Ye Yuan terkejut. Seorang master formasi surgawi kelas 5 sudah dilahap oleh arai besar. Namun, yang lainnya bahkan tidak menoleh. Bukan karena mereka mati rasa, tapi mereka harus berpacu dengan waktu. Di kota raksasa Ki Selatan, orang mati adalah sesuatu yang sangat normal. Kesedihan, emosi seperti ini adalah yang paling tidak berguna. Jika orang meninggal, maka utangnya harus dilunasi dengan darah. Memperbaiki arai besar berarti mereka dapat membunuh lebih banyak ras darah, dan mereka akan mampu membalaskan dendam semua orang. Nak, untuk apa kamu masih linglung? Di kota raksasa Ki Selatan, tidak ada waktu bagimu untuk berduka atas kehilangan. Cepatlah mulai bekerja, Liu Yi berteriak dingin pada Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya dan berkata, memperbaiki seperti ini, lupakan 5 hari. Meski 50 hari, tidak bisa diperbaiki seluruhnya. Alis Liu Yi sedikit berkerut, berpikir dalam hati bahwa anak baru ini benar-benar punya banyak omong kosong.
Orang dewasa masih belum tahu apakah bisa diperbaiki seluruhnya atau tidak. Apakah sekarang giliranmu, seorang surga penguasa suci yang sangat kecil, untuk berbicara? Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya peduli tentang perbaikan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Ye Yuan masih belum berniat mengambil tindakan. Dia hanya berkata dengan ringan, lebih dari 1000 orang ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Setelah orang-orang mati, perbaikan juga tidak mungkin selesai. Dan arai besar yang telah diperbaiki masih terlalu lemah untuk bertahan terhadap satu serangan. Dengan cara ini, kita hanya membuang-buang waktu. Liu Yi meledak saat dia mendengarnya dan berkata sambil tersenyum dingin, hahaha, maksudmu kita pasrah pada kehancuran di sini. Anak baru, aku tidak peduli dari mana asalmu si jenius omong kosong itu. Di kota raksasa Ki Selatan, patuhi saja perintah. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Jika kamu tidak melakukannya, cepatlah pergi demi aku. Ye Yuan tidak marah dan hanya berkata dengan dingin, beri aku waktu 1 jam, aku pikir aku bisa memperbaiki basis formasi di sini sendirian. Apa yang Ye Yuan maksudkan adalah kisaran 110 orang ini, dan bukan kisaran 10 orang mereka. Formasi arai yang dikerjakan oleh 110 master formasi surgawi ini mencapai beberapa puluh ribu. Sekalipun mereka tidak tidur atau istirahat, perbaikannya tidak dapat dilakukan tanpa waktu seharian. Sekarang, Ye Yuan tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa menyelesaikan perbaikannya sendiri dalam waktu 1 jam. Apakah ini bukan lelucon? Liu Yi tertawa karena sangat marah dan berkata, nak, menurutku kamu di sini bukan untuk memperbaiki arai besar tetapi di sini untuk menimbulkan masalah kan? Enyahlah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu membual di sini. Wang Yan juga tidak mengira Ye Yuan bisa menyombongkan diri sebanyak itu. Apakah kamu secara khusus datang ke kota raksasa Ki Selatan untuk bertingkah sombong? Namun tahukah kamu kalau tempat ini sama sekali bukan tempat untuk berlagak sok bukan? Yang ada hanya pembunuhan dan kepatuhan di sini. Ye Yuan, ini bukan sekte pengobatan ekstrim. Kamu harus menilai situasi ketika kamu sedang membual, oke? Desak Wang Yan. Ye Yuan berkata tanpa daya, aku tidak membual. Bisa atau tidak, hasilnya akan terlihat dalam 1 jam. Juga, aku berharap semua orang bisa berhenti. Perbaikan seperti ini hanya akan memakan korban jiwa dengan sia-sia. Itu terlalu tidak efisien. Hah, nak, sentimen yang terdengar sangat bagus. 1000 orang ini berhenti selama 1 jam, tahukah kamu berapa banyak pekerjaan yang akan tertunda? Sanggupkah kamu menanggung kerugian ini? Ya, bahkan Master Formasi Surgawi kelas 9 di sana, Master Ziyang, tidak bisa menahannya. Apakah kau, seorang surga penguasa suci yang sangat kecil, lebih mengesankan daripada dia? Cepat pergi. Jika kamu terus main-main dan menunda waktu semua orang, kami akan langsung mengirimmu ke sana. Untuk sesaat, ujung tombak semua orang menunjuk ke arah Ye Yuan. Maksudmu, lebih dari 1000 master formasi surgawi di sini, termasuk sekelompok master formasi surgawi kelas 8 dan 9, bahkan tidak sebaik dirimu, seorang surga penguasa suci kecil yang lemah. Liu Yi memandang Ye Yuan dan mencibir dengan dingin. Jika kamu tidak menyombongkan diri, maka akulah yang membual. Seorang bocah yang baru saja tiba melontarkan ocehan liar, benar-benar bodoh. Liu Yi sudah bersiap untuk bergerak dan mengirim Ye Yuan pergi. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, secara naluriah ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid hegemon Cloudmount. Tapi dengan begitu, segalanya menjadi tidak berarti. Dia tidak akan bisa terus tinggal di kota raksasa Ki Selatan ini juga. Tiba-tiba, tatapannya melihat sekilas Feng Xiaotian di kejauhan. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi, dan dia berteriak, kamu benar. Aku tidak menargetkan siapapun. Para master formasi surgawi di sini semuanya sampah. Plus jelas tidak membutuhkan orang untuk mati, namun kalian bersikeras menggunakan nyawa manusia untuk menumpuknya. Apa jadinya kalian semua kalau bukan sampah? Satu pidato mengejutkan seluruh kota. Semua orang meletakkan pekerjaan di tangan mereka dan melihat ke sini. Di antara mereka tentu saja termasuk Feng Xiaotian juga. Mendengar ini, alisnya sedikit berkerut. Dari mana datangnya anak laki-laki ini, yang begitu sombong? Liu Yi tercengang. Anak ini benar-benar berani melanjutkan. Hahaha, bodoh sekali, menurutku kamu di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Pemulihan seluruh arai besar telah ditunda olehmu sendiri. Kamu pantas mati. Liu Yi tertawa dengan sangat marah, dan auranya meledak dan hendak memusnahkan Ye Yuan.
Berhenti. Tepat pada saat ini, dia dihentikan. Orang yang meneriakinya untuk berhenti justru adalah Feng Xiaotian. Liu Yi buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Kota Feng, anak laki-laki ini dengan sengaja mengganggu pemulihan arai besar. Orang rendahan ini baru saja akan membunuhnya, untuk melakukan hukuman mati." Feng Xiaotian melambaikan tangannya dan memandang Ye Yuan dan berkata, "Adik, tempat ini adalah medan perang. Jangan buka mulutmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bukan hanya kamu, sekte di belakangmu juga akan menderita kemarahan yang besar." Ketika Ye Yuan melihat Feng Xiaotian datang, dia tidak bisa menahan nafas lega. Penilaiannya memang tidak salah. Kalimat sombong sebelumnya adalah untuk menarik perhatian semua orang. Dan kalimat terakhir adalah inti dari menggerakkan Feng Xiaotian. Dia sangat menyayangi anak buahnya. Sebenarnya, dia tidak rela mengirim orang-orang ini ke kematian. Jika ada cara yang tidak membiarkan orang-orang ini mati dan juga bisa memperbaiki arai besar, dia tentu saja bersedia menggunakannya. Meski dia juga tahu kalau kemungkinan ini sangat rendah. Kenyataannya, Feng Xiaotian tahu lebih baik dari siapapun bahwa 5 hari tidaklah cukup. Jika lebih dari 1.000 orang ini meninggal, mereka juga akan mati sia-sia. Namun meskipun arai besarnya sedikit lebih kuat, mereka juga akan mampu membunuh beberapa ras darah lagi. Apakah menggunakan 1.000 orang untuk menukar 2.000 ras darah sepadan atau tidak? Tentu saja itu sepadan. Ini adalah pilihan terakhir yang mau bagaimana lagi. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku bersedia menulis surat perintah militer. Beri aku waktu 1 jam, aku akan memulihkan seluruh arai ini. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menebus kejahatanku dengan kematianku." Tuan Kota yang mulia, bocah ini benar-benar menyebabkan kebingungan pada moral pasukan. Bagaimana mungkin dia, seorang surga penguasa suci yang sangat kecil, bisa melakukan hal itu? Ya, Tuan Kota yang mulia, berhentilah berbicara omong kosong dengannya. Waktu sedang tertunda olehnya. Anak ini mungkin mata-mata ras darah. Tidak ada seorang pun yang mempercayai kata-kata Ye Yuan sama sekali. Terlalu tidak masuk akal. 1 orang mengerjakan pekerjaan 100 orang, apalagi hanya butuh 1 jam. Membual pun tidak dilakukan seperti ini. Namun, Feng Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, "Demi keselamatan semua orang, penguasa kota ini bersedia bertaruh sekali. Bahkan jika aku ditipu, aku juga tidak akan ragu." Ya, dia benar-benar berjudi. Karena bahkan dia sendiri juga tidak percaya kalau Ye Yuan bisa melakukannya. Tapi dia mau berjudi. Terlalu banyak orang yang meninggal. Mengurangi 1 kematian, itu bagus juga. Justru rasa kasihan terhadap prajurit biasa inilah yang membuat prestisenya di kota raksasa Qi Selatan menjadi sangat tinggi. Kekompakan dan kekuatan tempur kota raksasa Qi Selatan juga sangat mengejutkan. Feng Xiaotian memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu menulis surat perintah militer. Jika kamu menipu kami, penguasa kota ini secara pribadi akan mengirimmu ke jalan kematian." Ye Yuan mengangguk sedikit dan datang tepat di depan hamparan Grand Array yang rusak. Grand Array yang saling terhubung sangatlah rumit. Lupakan tentang Master Formasi Surgawi kelas 5 yang sangat kecil, bahkan jika itu adalah Master Formasi Surgawi kelas 8, sulit untuk melihatnya juga. Pekerjaan restorasi ini semuanya memiliki Master Formasi Surgawi kelas 9 yang menentukan suatu area terlebih dahulu dengan beberapa formasi arai skala kecil yang dibatasi sebelum mereka dapat menyelesaikannya. Tidak peduli betapa rumitnya formasi arai, ia juga terdiri dari elemen arai kecil satu demi satu. Para Master Formasi Surgawi tingkat rendah itu tidak dapat melihatnya, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk memperbaiki arai besar. Itu karena formasi besar ini dianalisis sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya, dibatasi menjadi beberapa formasi arai kecil kelas 5 dan kelas 6. Ini seperti toko perakitan. Setiap orang bertanggung jawab atas proses produksinya sendiri. Ketika semua saluran pipa selesai, arai besar secara alami akan selesai. Para Master Formasi Surgawi tingkat rendah ini tidak perlu memahami bagaimana bagian-bagian ini diproduksi. Mereka hanya perlu menginstalnya. Orang yang benar-benar memahami semua ini adalah Master Formasi Surgawi kelas 9. Pemulihan wilayah yang akan diselesaikan Ye Yuan, kesulitannya bukan hanya beban kerja 100 orang. Dia bahkan harus memahami prinsip seluruh area ini. Dan dia baru kelas 5. Para Master Formasi Surgawi ini adalah pakar dalam ilmunya. Mereka tentu saja tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa menyelesaikan restorasi. Ye Yuan tidak melakukan perbaikan tetapi mulai mengamati basis formasi di wilayah ini.
tampak seperti seorang profesional yang tahu apa yang dia lakukan. Adegan ini tentu saja menimbulkan serangkaian ejekan. Liu Yi tersenyum dingin dan berkata, lupakan beban 100 orang ini, jika dia bisa menyelesaikan beban 1 orang, aku akan langsung pergi ke kubu ras darah untuk membunuh musuh. Qi Li juga berkata dengan nada menghina, Tuan Kota Feng menaruh belas kasihan kepada bawahannya, betapa baik hati. Hanya saja anak ini benar-benar membuang-buang waktu semua orang. Hahaha, dia sudah melihat selama 15 menit dan hanya melihat sedikit saja. Aku ingin melihat bagaimana dia menyelesaikan perbaikannya dalam waktu 1 jam. Ye Yuan terus terlihat seperti ini. Setelah lama mencari, dia juga tidak punya niat untuk bergerak. Secara logika, restorasi semacam ini tidak perlu memahami pembentukan arai sama sekali. Cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu sama sekali tidak diperlukan di mata orang lain. Terlebih lagi, bukankah perbaikan memerlukan waktu? Formasi arai yang begitu rumit, bahkan jika diurai hingga menjadi formasi surgawi tingkat 5, itu juga membutuhkan banyak waktu untuk memperbaikinya. Seiring berjalannya waktu, semua orang semakin percaya bahwa Ye Yuan hanya berbicara omong kosong. Feng Xiaotian juga menggelengkan kepalanya tanpa disadari. Benar saja, apakah taruhannya masih gagal? Anak ini sedikit berbakat, lalu dia punya ambisi besar tanpa kemampuan nyata dan terlibat dalam omong kosong. Sepertinya memang begitu. Namun, dia sendiri juga tidak menaruh harapan apapun. Di luar penghalang surga absolut, pasukan ras darah sedang berkumpul. Kali ini, ras darah bersiap untuk menjatuhkan kota raksasa Qi Selatan dalam satu pukulan. Blood Promise, panglima tertinggi pasukan ras darah ini, adalah pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga. Dia telah bertarung dengan Feng Xiaotian selama beberapa ratus tahun. Dalam pertempuran yang baru saja berakhir, mereka membayar harga kematian 13 Kaisar Sakra Surga dan dengan paksa membuat kota yang melindungi barisan besar penuh lubang. Oleh karena itu, pasukan ras darah berkumpul sekali lagi. Mereka berencana menyelesaikan pekerjaan dalam satu langkah. Lorong penghalang surga absolut hanya memiliki celah yang sangat kecil. Mereka tidak dapat mengirim terlalu banyak tenaga pusat kekuatan. Tapi, seiring berjalannya waktu, kota raksasa Qi Selatan akhirnya terhuyung-huyung juga. Kali ini, kursi ini akan menghasilkan prestasi luar biasa yang tiada bandingnya. Selama kita menghubungkan lorong kota raksasa Qi Selatan, ras darah kita akan mampu memperkuat pasukan ke penghalang surga absolut tanpa henti. Penghalang surga absolut juga tidak akan jauh dari kehancuran. Blood Promise agak meluap karena kegembiraan saat ini. Setelah bertarung sengit dengan benua surga satu selama beberapa ribu tahun, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Dan pertempuran krusial sedang disadari olehnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Selamat, Kaisar Agung, yang mulia. Ucapan selamat, Kaisar Agung, yang mulia. Para bawahan memberikan ucapan selamat satu persatu. Pada saat ini, sesosok tubuh kembali. Blood Promise dipenuhi dengan sentimen yang tinggi saat dia berkata sambil tersenyum, apakah ada aktivitas di kota raksasa Qi Selatan? Bawahan itu berkata, Tuan Blood Promise, kota raksasa Qi Selatan telah berhenti memperbaiki arai besar pelindung kota. Blood Promise berkata dengan terkejut, arai besar yang melindungi kota adalah sumber kehidupan mereka. Bagaimana mungkin mereka menyerah? Bawahannya berkata, itu benar sekali. Jika Yang Mulia tidak mempercayainya, Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Ini sudah berhenti selama 1 jam. Blood Promise tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, apakah Feng Xiaotian ini benar-benar sudah menyerah? Sepertinya dia sudah sadar, arai besar yang melindungi kota tidak lagi memiliki kemungkinan restorasi. Kursi ini tidak akan memberinya kesempatan ngobrol. 5 hari. Kursi ini hanya membutuhkan 5 hari dan aku akan dapat pulih ke kondisi puncakku. Untuk menembus kota, kursi ini akan mengeluarkan 1 manik darah surgawi. 1 jam berlalu dalam sekejap. Saat ini, Ye Yuan hanya tersisa 15 menit terakhir. Ejekan di sekitarnya sudah menjadi marah, mengutuknya. 1 jam telah ditunda secara paksa oleh orang bodoh ini. Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Di tengah suara makian yang tak terhitung jumlahnya, Ye Yuan tiba-tiba bergerak. Aliran esensi ilahi satu demi satu disuntikkan ke dalam arai besar yang rusak itu, tanpa sedikit pun berhenti. Mereka yang lebih lemah bahkan tidak bisa melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas. Terlalu cepat, semua orang benar-benar tercengang. Apakah kamu di sini untuk bercanda? Siapa yang memperbaiki arai besar seperti yang kamu coba lakukan?
Memperbaiki basis formasi memerlukan pengurangan elemen arai di sekitarnya sedikit demi sedikit, dan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ini adalah proyek kolosal yang memakan banyak waktu. Tapi kamu bahkan tidak melihat. Dalam waktu kurang dari 100 napas, Ye Yuan sudah mengeluarkan entah berapa banyak aliran esensi ilahi. Kemudian, dia menunjuk ke arah kehampaan, hamparan arai besar itu langsung menyala. Simpul elemen arai muncul lagi. Jari ini seperti sentuhan Midas. Para master formasi surgawi itu terkejut dan terperangah bahwa elemen-elemen arai sebenarnya telah terhubung bersama entah sejak kapan. Elemen arai diaktifkan sekaligus, dan kemudian basis formasi dikonsolidasikan, akhirnya membiarkan formasi arai yang luas ini diperbaiki sepenuhnya. Terlalu menakjubkan. Gerakan ini seperti sedang bermain-main. Seolah-olah gerakan Ye Yuan sebelumnya hanyalah sebuah keajaiban. Kemudian langkah terakhir menghubungkan naga besarnya menjadi satu, langsung mengaktifkan semuanya. Cara semacam ini sungguh luar biasa. Jika itu adalah master formasi surgawi kelas 9, mencapai ini tidaklah sulit. Tapi, Ye Yuan hanyalah master formasi surgawi kelas 5. Dia bahkan tidak memahami arai besarnya. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, lebih dari 1000 master formasi surgawi yang hadir terdiam. Mereka bahkan menemukan bahwa wilayah yang diperbaiki Ye Yuan jauh lebih luas daripada wilayah yang dia janjikan sebelumnya. Ini juga berarti bahwa dia sendiri, menggunakan waktu 1 jam, untuk menyelesaikan beban lebih dari 100 orang. Efisiensi ini sungguh luar biasa. Mungkinkah orang ini adalah master formasi surgawi kelas 9, dan dia hanya menyembunyikan kekuatannya? Mustahil. Langkah ini, bahkan master formasi surgawi kelas 9 tidak dapat melakukannya juga. Bahkan jika itu adalah master formasi surgawi kelas 9, mereka juga perlu menyimpulkannya sedikit demi sedikit. Tentu saja, kecepatan mereka berada pada level yang sangat berbeda dengan level rendah. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata, orang ini kembali menjadi pusat perhatian. Ahahaha. Kapan aku, Tuan King, bisa mencuri perhatian? Sedikit, Tuan, bagaimana kamu melakukannya? Cara restorasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keterkejutan tertulis di seluruh wajah Feng Xiaotian. Bahkan cara sapaan kepada Ye Yuan pun berubah. Dia sudah berada di kota raksasa Qi Selatan selama 3000 tahun. Arai besar pelindung kota ini telah rusak dan diperbaiki dan dirusak, entah sudah berapa kali. Master formasi surgawi kelas 9 yang datang untuk mempertahankan arai besar mati dan digantikan, lalu diganti dan mati lagi. Tapi Feng Xiaotian belum pernah melihat metode restorasi yang menakjubkan seperti ini. Liu Yi dan yang lainnya sudah tutup mulut. Dia hanya merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Persetan, apa yang telah kulakukan? Aku hampir mencekik penyelamat utama. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Kota yang mulia tidak harus seperti ini. Ini hanya sebuah trik kecil. Terus terang, sebenarnya itu bukan apa-apa. Semua orang ingin menamparkan Ye Yuan sampai mati hanya dengan satu tamparan. Kamu bahkan membuat takut para master formasi surgawi kelas 9 sampai mereka kencing di celana. Bisakah kamu tidak berpose? Eksistensi macam apa Feng Xiaotian itu? Dia segera memahami makna di balik ucapan Ye Yuan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berkata, maksudmu cara-cara yang menentang surga semacam ini bisa disebarluaskan? Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku menghentikan semuanya? Feng Xiaotian menghirup udara dingin, segera merasakan kegembiraan yang liar. Lebih dari 1000 orang menggunakan cara semacam ini untuk memulihkan arai besar pada saat yang sama, efisiensi mengerikan macam apa itu. Bahkan memikirkannya pun terasa sedikit mengasyikkan. Feng Xiaotian membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan dan berkata, Tuan, tolong sampaikan teknik ini. Jika kami menghentikan ras darah, kamu akan menjadi pejabat berjasa nomor 1 di kota raksasa Qi Selatan. Ye Yuan buru-buru membantu Feng Xiaotian berdiri dan berkata, Tuan Kota yang mulia tidak boleh seperti ini. Saudara-saudara semua telah melawan ras darah di sini dengan hampir pasti kematian. Mengapa Ye ini menghargai barang milikku yang nilainya kecil? Teknik ini disebut seni restorasi asal kecil. Ini khusus digunakan untuk memperbaiki formasi arai skala besar. Tunggu sebentar, maksudmu ini adalah seni restorasi asal kecil. Selain Feng Xiaotian, Master Formasi Surgawi kelas 9, Wang Fan, terkejut di seluruh wajahnya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tepat sekali. Wang Fan juga menghirup udara dingin dan berkata,
Legenda mengatakan bahwa seni restorasi asal besar dan kecil diciptakan oleh tokoh formasi Dao hegemon nomor satu saat itu, Hegemon Luo Tian. Ia selalu berhasil dalam memperbaiki formasi arai. Namun teknik ini sudah lama hilang selama bertahun-tahun. Adikku, kamu benar-benar membuatnya bersinar lagi. Sebenarnya, kehancuran istana labirin ilahi saat itu merupakan kerugian besar bagi seluruh 33 surga. Jalan menuju kebangkitan istana labirin ilahi disertai dengan pembantaian dan penjarahan. Saat itu, buku-buku berharga yang tak terhitung jumlahnya, harta karun, semuanya telah dikumpulkan oleh istana labirin ilahi. Namun, setelah runtuhnya istana labirin ilahi, banyak harta berharga terkubur dalam debu sejarah. Seni restorasi asal kecil ini adalah salah satunya. Nitian berkata bahwa yang benar-benar hebat adalah seni restorasi asal besar. Namun, seni pemulihan asal besar harus disembunyikan di istana labirin ilahi yang sebenarnya. Ye Yuan hanya memperoleh seni restorasi asal kecil. Namun seni restorasi asal kecil juga merupakan alat yang hebat untuk memperbaiki formasi arai skala besar. Seni rahasia ini biasanya tidak banyak berguna, tapi jelas sangat tajam. Apa yang disebut seni restorasi asal kecil sebenarnya adalah sejenis algoritma. Tidak peduli betapa rumitnya formasi arai, selalu ada aturan untuk meletakkan formasi. Dan seni restorasi asal kecil adalah teknik yang memanfaatkan formasi arai yang rusak untuk menghitung aturan peletakan formasi. Selama seseorang menemukan aturan untuk mengatur formasi, dan kemudian melanjutkan untuk memperbaiki simpul elemen arai di dalamnya, formasi arai akan dipulihkan secara alami. Tentu saja, membicarakannya adalah hal yang sederhana, tetapi tanpa sarana yang sangat hebat dalam formasi Dao, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan aturan yang terlibat. Hanya dengan memahami sumbernya dan berdiri pada tingkat yang sangat tinggi untuk menganalisis formasi arai yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat menemukan seni restorasi yang cocok dan dapat digunakan secara universal. Oleh karena itu, meskipun sederhana, untuk benar-benar melakukannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, ini adalah soal matematika yang diketahui semua orang. Namun memahami mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah ide yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia adalah ahli matematika papan atas, sulit untuk menyelesaikannya melalui upaya yang tak terukur juga. Sejak dahulu kala, hanya hegemon Luo Tian saja yang mencapai tingkat pencapaian ini. Oleh karena itu, setelah istana labirin ilahi jatuh, rangkaian teknik ini juga telah hilang. Saat ini, rangkaian teknik yang hilang ini muncul kembali, memukau semua master jalur formasi. Itu juga merupakan sesuatu yang masuk akal. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai mengajarkan seni restorasi asal kecil. Hal ini seperti sebuah formula. Selama kamu mempelajarinya, kamu bisa memasukkannya ke dalamnya. Tentu saja, ada juga area yang sulit. Seperti halnya bagaimana menerapkan rumus dengan gesit juga merupakan suatu pengetahuan. Perlu diketahui, bentukan langit bukanlah rumus matematis. Kompleksitasnya bahkan melampaui tingkat astronomi. Bahkan jika pusat kekuatan stratum surgawi semuanya sangat tangguh, hal itu juga tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat. Proses ini kira-kira membutuhkan waktu 3 hari. Namun, janggut yang disabuni sudah setengah dicukur. Waktu 3 hari ini tentu saja sepadan. Saat ini, sudah tidak ada lagi orang yang merasa bahwa Ye Yuan berbicara besar untuk membuat orang terkesan lagi. Mereka yang sebelumnya mengutuk Ye Yuan merasa sangat malu. Terutama Liu Yi, hatinya sangat menyesal. Datang ke hadapan Ye Yuan, dia menamparkan mulutnya sendiri dengan kejam. Dia hampir menyebabkan bencana besar. Jika bukan karena Tuan Kota Feng yang memiliki mata yang tajam dalam menemukan orang-orang yang mampu, maka dia benar-benar akan menyerahkan peluang kemenangan kali ini kepada ras darah dengan kedua tangannya. Maka dia akan benar-benar menjadi orang berdosa di seluruh benua surga 1. Berita tentang pemulihan arai besar yang terhenti dikirim kembali ke ras darah seperti angin. Kaisar Arum Blood Promise bahkan secara pribadi pergi ke penghalang surga absolut dan melihat kota raksasa Ki Selatan dari jauh. Benar saja, semuanya berhenti. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Seluruh kota raksasa Ki Selatan tidak memiliki aktivitas apapun. Namun, dia juga melihat pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kota raksasa Ki Selatan. Jelas, bagian belakang telah memperkuat banyak kekuatan. Kota raksasa Ki Selatan sudah bersiap untuk melakukan perlawanan putus asa. Tapi, tanpa perlindungan kota yang melindungi arai besar, kapan ras darah mereka pernah takut pada siapapun sebelumnya?
Namun ketika mencapai hari keempat, pemulihan arai besar dimulai lagi. Mendengar kabar ini, Blood Promise tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah Feng Xiaotian ini menjadi gila? Waktu 5 hari, berhenti 3 hari tanpa alasan, sekarang, hanya tersisa 2 hari, dan dia berlari kembali untuk memperbaiki arai besar. Apa yang bisa dilakukan 2 hari? Blood Promise secara alami mengetahui arai besar melindungi kota ini seperti punggung tangannya juga. Lupakan sekitar 2 hari. Meski 20 hari, itu tidak cukup untuk memperbaikinya juga. Oleh karena itu, dia mengejek Feng Xiaotian dengan marah. Lawan merepotkan ini akhirnya panik. Mengenai kemajuan restorasi, mereka tidak dapat menilainya. Di satu sisi, mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan. Di sisi lain, jika arai besar tidak mengeluarkan kekuatan, mereka juga tidak dapat merasakannya. Kecuali jika mereka mendekati kota. Hanya dengan begitu mereka dapat merasakan arai besarnya dengan jelas. 5 hari kemudian, pasukan ras darah selesai berkumpul. Kali ini, mereka mengumpulkan 100.000 tentara yang kuat. Jumlah ini sudah menjadi batas yang bisa ditahan oleh penghalang surga absolut. Lebih dari itu, penghalang surga absolut akan pulih kembali, menghancurkan semua semut ini. Tentu saja, di luar penghalang surga absolut, alam hegemon itu semuanya terikat. Kalau tidak, jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, 100.000 tentara yang kuat bahkan tidak cukup untuk dilihat. Blood Promise berdiri di depan tentara dengan penampilan yang mengesankan. Anak-anak, hari ini, akhirnya adalah hari di mana kita akan menembus penghalang surga mutlak. Selama kita mengalahkan kota raksasa Qi Selatan, kita akan menjadi pahlawan ras darah. Pada saat itu, segala kemuliaan akan menimpa kita. Kursi ini akan menerobos ke alam hegemon, dan kalian semua juga akan terbang ke surga dalam satu ikatan. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada tindakan yang satu ini. Blood Promise dipenuhi dengan sentimen tinggi seperti yang dia katakan. Kaisar Agung itu perkasa, ras darah pasti akan menang. Suara-suara seperti tsunami bergema di sekitar pinggiran penghalang surga absolut. Sekarang, kalian semua ikuti kursi ini dan injak sampai rata kota raksasa Qi Selatan. Momentum ras darah meningkat ke puncak. Mereka semua sudah tahu bahwa Feng Xiaotian sudah menyerah pada arai besar pelindung kota. Aliansi surga satu tanpa arai besar yang melindungi kota terlalu lemah. 100.000 pasukan kuat menyerbu ke dalam penghalang surga absolut dalam kontingen yang perkasa. Di langit di atas kota raksasa Qi Selatan, kota itu penuh dengan sosok. Feng Xiaotian memimpin, wajahnya penuh kesungguhan. Hanya ada 60.000 tentara di belakangnya. Beberapa tahun ini, pusat kekuatan ras darah semakin bertambah, dan pengeluaran kota raksasa Qi Selatan semakin meningkat. Penambahan pasukan juga secara bertahap melambat. Taktik pertarungan ras darah sangat sederhana, gunakan angka untuk mengerumunimu sampai mati. Kali ini, hanya ada 5 hari yang singkat, kota raksasa Qi Selatan benar-benar tidak punya waktu untuk menambah pasukan. Dengan 60.000 versus 100.000, ini perbandingan yang sangat canggung. Ras darah memang kuat pada awalnya. Bahkan bertarung 1 lawan 3 adalah hal yang normal. Tapi sekarang, mereka menggunakan 60.000 pasukan untuk menghadapi 100.000 ras darah. Tanpa peningkatan kekuatan arai besar, kali ini sungguh sia-sia. Dalam pasukan 60.000 orang, wajah rakyat semuanya menunjukkan ekspresi serius dan tragis, seolah-olah pejuang pemberani yang tidak akan pernah kembali. Mereka tidak tahu bahwa arai besar sudah hampir selesai diperbaiki. Feng Xiaotian memberitahu mereka bahwa arai besar sudah lumpuh total. Itu tidak ada gunanya. 60.000 tentara yang kuat hanya bisa dengan kuat melawan 100.000 tentara elit ras darah. Oleh karena itu, orang-orang ini sudah mempunyai tekad mati untuk bertarung sampai mati dengan ras darah. Namun sebenarnya, Grand Arai hanya tinggal selangkah lagi dari restorasi. Selama ribuan orang ini melepaskan seni restorasi asal kecil secara bersamaan, arai besar pelindung kota akan selesai diperbaiki secara instan. Melihat bagaimana arai besar akan segera selesai diperbaiki, semua orang termasuk Feng Xiaotian sangat gembira. Tapi Ye Yuan tiba-tiba menyarankan untuk berhenti memperbaiki arai besar. Karena setelah arai besar diperbaiki, gelombang yang luar biasa itu tidak dapat disembunyikan. Saat itu, ras darah akan berjaga-jaga. Dengan seni restorasi asal kecil, membiarkan arai besar diperbaiki sepenuhnya hanyalah sekejap mata. Jadi saat ini, membuat mereka menderita karena rencana mereka sendiri adalah strategi terbaik. Saya ingin menang, kemenangan yang besar. Mendengar kata-kata Ye Yuan,
Feng Xiaotian langsung menjadi tenang. Tatapannya penuh antusias saat melihat Ye Yuan penuh dengan keterkejutan. Anak laki-laki yang tangguh. Ketika semua orang menjadi gila, dia bisa tetap tenang dan merencanakan untuk memaksimalkan hasil pertempuran. Terlebih lagi, operasi semacam ini tanpa cacat sedikit pun. Bahkan jika ras darah memeras otak mereka, mereka sama sekali tidak dapat berpikir bahwa mereka dapat sepenuhnya memperbaiki arai besar pelindung kota yang hampir runtuh ini dalam waktu 2 hari. Hahaha, Feng Xiaotian, sepertinya kamu sudah sadar. Kursi ini sudah lama mendambakan darahmu. Dua pasukan berdiri saling berhadapan, semangat kepahlawanan Blood Promise melonjak ke langit. Di sekelilingnya, hanya ahli Kaisar Sakra Surga yang berjumlah lebih dari 30 orang. Dan di pihak Feng Xiaotian, hanya ada 8 orang. Demi pertarungan besar ini, ras darah bisa dikatakan telah mengeluarkan semua elitnya. Berbeda dari aliansi satu surga, ras darah memiliki pusat kekuatan sebanyak awan. Mereka dihadang oleh penghalang surga absolut dan tidak mampu mengerahkan kekuatan tempur penuh mereka sama sekali. Dalam pertempuran besar 5 hari yang lalu, ras darah kehilangan lebih dari 10 pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga, akhirnya menghancurkan arai besar pelindung kota. Dan kali ini, Blood Promise mentransfer seluruh elit yang dapat dimobilisasi. Dalam pertempuran ini, dia bertekad untuk berhasil. Feng Xiaotian berkata dengan nada menghina, musuh yang kalah, beraninya kamu berbicara dengan berani. Kedua orang itu bertengkar tidak tahu berapa kali. Feng Xiaotian dengan tegas menekan Blood Promise. Hanya saja karena karakteristik khusus ras darah, Feng Xiaotian tidak bisa membunuh lawannya sama sekali. Blood Promise juga tidak marah dan berkata sambil terkekeh, Feng Xiaotian, kamu juga hanya mengandalkan arai besar pelindung kota untuk menikmati pertengkaran mulut dan lidah. Sekarang, arai besar pelindung kota telah dihancurkan. Kursi ini ingin melihat apa yang masih bisa kamu sombongkan. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara dan berteriak, bahkan jika kami bertarung sampai prajurit terakhir, kami sama sekali tidak akan membiarkan kalian semua mengambil setengah langkah ke dalam penghalang surga absolut juga. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kota itu ada jika masyarakatnya ada. Kota ini akan mati jika penduduknya mati. Udara dipenuhi aura pembantaian. Mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Yang ada hanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari jalan keluar. Aura pembunuh yang melonjak ke langit. Bahkan Blood Promise pun terlihat tersentuh olehnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya hari ini. Di masa lalu, pasukan Qi Selatan memiliki arai besar yang melindungi kota dan tidak akan putus asa seperti saat ini. Tapi hari ini, mereka hanya punya jalan untuk memotong segala cara untuk mundur. Feng Xiaotian memandang Blood Promise dan berkata sambil tersenyum dingin, kamu melihatnya, Blood Promise. Ingin membuka penghalang surga absolut, kalau begitu lewati zombie kami. Tatapan Blood Promise menjadi gelap, dan dia menjentikkan lengan bajunya dengan anggun dan berkata, kalau begitu kami akan melangkahi zombiemu. Anak-anak, ikuti kursi ini dan injak Qi Selatan. Di bawah perintahnya, 100.000 tentara yang kuat memiliki energi darah yang melonjak ke langit, membuat langit menjadi merah. Dalam 100.000 tentara yang kuat ini, mereka semua adalah elit di antara para elit. Seberapa mengejutkankah keributan itu? Feng Xiaotian tidak bergerak. Ini karena pasukan ras darah belum memasuki jangkauan arai besar. Pusat kekuatan stratum surgawi bergerak sangat cepat. Bahkan jika itu adalah pasukan yang terdiri dari 100.000 orang, bergegas ke kota juga hanya dalam sekejap. Dalam sekejap, kedua belah pihak bentrok dalam jarak dekat. Detik berikutnya, Ye Yuan dengan ringan memberi isyarat tangan. Lebih dari 1000 master formasi surgawi mulai menggunakan seni restorasi asal kecil pada waktu yang hampir bersamaan. Grand Arai pelindung kota telah selesai diperbaiki. Waktunya telah dipahami dengan sempurna. Arai besar yang melindungi kota langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti 100.000 tentara yang kuat sepenuhnya. Pupil mata Feng Xiaotian mengerut. Kekuatan arai besar pelindung kota telah meningkat. Sebagai penguasa kota-kota raksasa Qi Selatan, Feng Xiaotian sangat akrab dengan arai besar pelindung kota. Setelah bertahun-tahun peperangan berakhir dan arai besar terus diperbaiki, kekuatan sebenarnya sudah kurang dari 1/10 dari masa kejayaannya. Tapi sekarang, arai besar telah memulihkan setidaknya 70% kekuatannya. Ini terlalu mengerikan. Seni restorasi asal kecil terlalu mengesankan. Ye Yuan terlalu hebat.
Karena Feng Xiaotian tahu bahwa meskipun Ye Yuan menyebarkan seni pemulihan asal kecil kepada semua orang, efisiensinya masih puluhan kali lebih tinggi daripada yang lain. Beban pemulihan Ye Yuan bisa mencapai 100 orang. Dia sendiri yang mengerjakan hampir 20% beban kerja. Tanpa Ye Yuan, bahkan jika ada seni pemulihan asal kecil, mustahil untuk memperbaikinya sepenuhnya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk membiarkan arai besar memulihkan 70% kekuatannya. Wajah Blood Promise berubah menjadi hijau. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan tidak percaya, matanya penuh keterkejutan. Grand Array Pelindung Kota telah diperbaiki sepenuhnya dalam waktu 2 hari. Terlebih lagi, kekuatan arai besarnya meningkat pesat. Apakah ini sebuah keajaiban? Bagaimana Feng Xiaotian melakukannya? Berapa banyak pusat kekuatan ras darah yang telah tumbang demi melemahkan kekuatan arai besar? Hanya pusat kekuatan alam asal yang memiliki tidak kurang dari 100 orang yang meninggal. Sekarang, maksudmu arai besar sudah pulih sepenuhnya. Bukankah itu berarti semua rakyat kita yang meninggal bertahun-tahun semuanya sia-sia? Upaya melelahkan yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Blood Promise menjadi gila. Namun, dia tidak lagi sempat terkejut. Tidak ada seorang pun yang lebih jelas darinya mengenai kekuatan arai besar yang saling terkait ini. Dia merasa seluruh darah di tubuhnya akan meledak. Sudah berakhir. Detik berikutnya, api yang tak terhitung jumlahnya, kilat, es, batu yang jatuh dari langit. Dalam arai besar, serangan-serangan mengerikan ini sepertinya memiliki mata, semuanya mendarat di ras darah. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terus berlanjut. Tidak peduli seberapa kuat ras darah tingkat rendah ini, mereka mati saat bersentuhan. Di bawah kekuatan seperti itu, mereka tidak punya waktu untuk bangkit kembali dan langsung dilenyapkan. Kota raksasa Qi Selatan menjadi api penyucian sekali lagi. 60.000 tentara surga satu yang kuat melihat pemandangan ini di depan mata mereka dengan bingung, benar-benar terpana. Bukankah sudah disepakati untuk berperang sampai mati? Bukankah sudah disepakati bahwa arai besar itu lumpuh? Bukankah sudah disepakati untuk menguras tetes darah terakhir? Kami bahkan belum bergerak, dan ras darah sudah lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Tapi di saat berikutnya, semua orang menjadi gila. Mereka memandang Feng Xiaotian, tatapan mereka penuh dengan pemujaan fanatik. Sungguh, inilah dewa perang kita yang maha kuasa. 2 hari. Kita hanya menggunakan 2 hari dan sepenuhnya memulihkan arai besar pelindung kota. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Tuan Kota Perkasa, Aliansi Surga Satu sungguh perkasa. Keajaiban, pertempuran ilahi. Ini adalah kemenangan paling cemerlang dari satu surga. Pasukan satu surga sudah benar-benar gila. Hanya saja pahlawan di mata mereka, tatapan mereka tertuju pada orang lain saat ini, tatapan mereka penuh dengan fanatisme. Ye Yuan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini berbeda. Di luar arai besar, ras darah dapat terus-menerus menguras arai besar dan melemahkan pasukan. Tapi, begitu mereka masuk ke dalam arai besar, yang menunggu mereka adalah pembantaian. Surga memberi ras darah kekuatan garis keturunan yang kuat. Kemudian hal itu juga akan menghilangkan kemampuan mereka yang lain. Ras darah sangat lemah dalam formasi Dao dan alkimia Dao, para Dao hebat ini. Kalau tidak, mereka juga tidak akan menghabiskan beberapa ribu tahun di depan penghalang surga absolut. Ledakan, sambaran petir yang mengerikan jatuh, langsung membombardir tubuh Blood Promise. Auranya langsung layu secara signifikan. Pada saat ini, dia sedang keluar dari pengepungan dengan heboh, ingin keluar dari arai besar dengan gila-gilaan. Kekuatannya terlalu kuat, pusat kekuatan asal, bahkan jika itu adalah arai besar yang melindungi kota, sulit untuk melenyapkannya juga. Tatapan Feng Xiaotian berubah menjadi serius. Menjentikkan lengan bajunya dengan megah, dia berteriak, "Saudara-saudara, mari kita ciptakan pertempuran ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya bersama-sama. Ikuti aku dan bunuh bersama." Bunuh. Teriakan perang dari 60.000 tentara surga satu yang kuat mengguncang langit. Master Formasi Surgawi kelas 9, Wang Fan, membawa sekelompok Master Formasi Surgawi kelas 8 dan saat ini sedang mengendalikan arai besar dengan penuh semangat. Pasukan satu surga seperti ikan di air di dalam arai besar. Mereka tidak menunjukkan keringanan hukuman sedikit pun, membunuh pembangkit tenaga ras darah secara sembarangan. Luar biasa, aku belum pernah membunuh dengan begitu memuaskan sebelumnya.
Hahaha. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana ini bisa membunuh orang? Ini hanya membunuh babi. Bajingan ras darah, kalian juga punya hari ini. Hahaha, aku akan membunuh semuanya. Pusat kekuatan pasukan satu surga semuanya sangat puas. Di bawah kerjasama arai besar, pusat kekuatan ras darah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka belum pernah membunuh ras darah dengan begitu memuaskan sebelumnya. Ini adalah pembantaian sepuas hati mereka. Di masa lalu, bahkan jika ada bantuan dari kota yang melindungi arai besar, mereka juga tidak dapat melenyapkan ras darah secara menyeluruh. Jadi setiap pertempuran besar, ras darah akan menyebabkan banyak orang terluka tetapi sedikit kematian. Tidak bisa mengalahkan, langsung saja mundur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di pihak surga satu, jika mereka mati, mereka benar-benar mati. Tapi hari ini sangat berbeda. Ini adalah pembantaian sepihak. Feng Xiaotian melancarkan pukulan, langsung membunuh pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga. Luar biasa, terlalu memuaskan. Membunuh Kaisar Sakra Surga seperti membunuh anjing. Ye Yuan, kamu sungguh luar biasa. Blood Promise, apakah kamu tidak ingin meminum darahku? Jangan lari. Di tengah tawa yang keras, Feng Xiaotian mengejarnya. Blood Promise saat ini kehilangan jiwanya dan gemetar. Cepat, cepat hentikan Feng Xiaotian. Blood Promise berteriak sekeras-kerasnya. Oleh karena itu, 3 pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga lainnya segera datang untuk mengepung dan memblokir Feng Xiaotian. Namun, dalam arai besar, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Feng Xiaotian? Setelah beberapa putaran, 3 orang dibunuh oleh Feng Xiaotian. Blood Promise mengambil kesempatan ini dan menerobos arai besar yang melindungi kota dan melarikan diri demi hidupnya dengan gila-gilaan. Bajingan ras darah, awasi tombak kakek King ini. Ayo, bawa itu. Bukankah kalian semua sangat mengesankan? Di ketentaraan, tombak panjang yang King membunuh hingga ras darah tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Di bawah alam kaisar, mereka bukanlah lawan yang bisa bertahan dalam satu pertukaran dengannya. Kuning besar, Xiao King, dan Jing Fei juga membunuh musuh dengan heboh. Ye Yuan juga bergabung dalam pertempuran, mengumpulkan esensi darah dari ras darah. Kesempatan yang sangat bagus, Ye Yuan tentu saja tidak akan melepaskannya. Pertempuran ini berlangsung hingga langit dan bumi meredup, darah mengalir seperti sungai. Blood Promise dibunuh beberapa kali, tapi dia hidup kembali setiap kali. Namun meski begitu, kali ini dia juga mengalami kerugian yang sangat besar, dan akan sulit untuk pulih kembali dalam waktu singkat. 100.000 tentara ras darah kuat memiliki kurang dari 1.000 orang yang melarikan diri. Surga yang Maha Kuasa, Tuan kota itu perkasa, Teriakan itu mirip gelombang besar yang mengejutkan langit dan bumi. Ini adalah kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemenangan besar yang memuaskan hati. Namun, belum lama ini, mereka masih putus asa. Pembalikan besar ini sungguh memuaskan sampai jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. 100.000 pasukan dimusnahkan sepenuhnya. Itu pasukan 100.000. Aku merasa seperti sedang bermimpi sampai sekarang. Aduh, untuk apa kamu memukulku? Terlalu memuaskan. Benar-benar luar biasa. Tuan Kota Feng benar-benar dewa surgawi yang turun ke dunia fana. Sudah beberapa ribu tahun, kan? Di 108 kota, Aliansi Surga Satu mempunyai korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun kami belum pernah merasakan kemenangan sebesar ini dengan pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Kita menang. Berbicara sampai ke belakang, banyak orang yang menangis. Pusat kekuatan stratum surgawi semuanya memiliki pemikiran yang kuat. Pemandangan puluhan ribu orang menangis sungguh tak terbayangkan. Semua orang menatap tajam ke arah Feng Xiaotian. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di cakrawala, mengabaikan semua kehidupan saat dia mengangkat tinjunya, suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, "Kak, kita menang." Semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Feng Xiaotian memberi isyarat tangan sambil berkata dengan gelisah, "Saudaraku, kalian semua salah. Orang yang menciptakan keajaiban ini bukan aku, Feng Xiaotian, tapi dia." Tangannya menunjuk ke arah Ye Yuan di tengah kerumunan. Tiba-tiba, puluhan ribu tatapan terfokus pada Ye Yuan bersamaan dengan suara mendesing. Semua orang terkejut. Surga penguasa suci. Pasti bercanda. Aku tahu bahwa berbagai saudara memiliki keraguan di hati kalian, tetapi dalam pertempuran ini, Ye Yuan berkontribusi paling besar.
Arai besar yang melindungi kota benar-benar tidak dapat dipulihkan lagi. Ye Yuanlah yang membawakan seni restorasi asal kecil yang telah lama hilang sehingga arai besar dapat dipulihkan sepenuhnya. Pencapaian jalur formasi Ye Yuan sungguh luar biasa. Dia sendiri yang menyelesaikan 20% beban kerjanya. Saat arai besar hendak diperbaiki, dialah juga yang mengingatkan penguasa kota ini untuk membiarkan penguasa kota ini menarik hormatnya tetapi tidak melepaskan anak panahnya, memikat musuh jauh ke dalam. Sebenarnya, Ye Yuan memberitahuku sebelumnya bahwa dia tidak menginginkan penghargaan ini. Tapi, aku, Feng Xiaotian, tidak bisa menerima pujiannya. Tanpa berbohong kepada semua orang, meskipun aku tahu bahwa arai besar dapat diperbaiki, aku juga tidak pernah berpikir bahwa akan ada kemenangan besar yang menakjubkan. Tetapi, saat Grand Arai diperbaiki, aku tercengang. Grand Arai pelindung kota sebenarnya secara langsung pulih hingga 70% dari kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini semua berkat Ye Yuan. Suara Feng Xiaotian bergema, suaranya menyebar ke seluruh kota raksasa Qi Selatan. Dalam sekejap, suara yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pusat kekuatan pasukan satu surga semuanya sangat terkejut. Surga penguasa suci mendikte seluruh situasi perang. Terlalu gila, terlalu tidak terbayangkan. Tapi mereka tahu bahwa Feng Xiaotian tidak akan berbohong. Permasalahannya memang benar. Dari mana orang ini muncul? Dalam kesan mereka, hanya alam hegemon, hanya alam kaisar sakra yang berasal, hanya keberadaan seperti itu yang bisa mendikte perang. Tapi siapa sangka kalau surga penguasa suci yang mirip semut ternyata membuat 100.000 ras darah kehilangan nyawa di kota raksasa Qi Selatan. Sebanyak 100.000 ras darah. Di masa lalu, kota raksasa Qi Selatan bukannya belum pernah bertempur dengan pasukan 100.000 ras darah sebelumnya. Tapi kota raksasa Qi Selatan membayar harga lebih dari 100.000 nyawa pusat kekuatan untuk mengusir ras darah. Ini bahkan dalam keadaan kota yang melindungi arai besar. Namun, hari ini, mereka memusnahkan 100.000 tentara ras darah yang kuat tanpa korban jiwa. Tuan Ye luar biasa, Tuan Ye perkasa, 60.000 tentara surga satu yang kuat mengangkat tangan dan bersorak lagi. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh rasa terima kasih, penuh keterkejutan, dan penuh kebanggaan. Dalam kepanikannya, Blood Promise mendengar teriakan kota raksasa Qi Selatan. Dia terkejut. Siapakah Tuan Ye? Menghadapi adegan ini, Ye Yuan tidak berdaya. Dia benar-benar tidak ingin mencuri perhatian ini. Siapa yang tahu bahwa Feng Xiaotian orang ini sebenarnya sangat berterus terang. Di sampingnya, Yang King memandang Ye Yuan dengan iri. Pusat perhatian kembali direbut olehmu sendiri. Apakah kalian semua buta? Apakah kamu tidak melihat penguasa Azureski mengamuk ke segala arah? Di atas kehampaan, satu sosok hitam dan satu putih berdiri dengan bangga di langit. Tak ada habisnya, kamu terlalu lemah. Jika bukan karena aku, kita mungkin tidak akan mampu menembus kota raksasa Qi Selatan. Hahaha, pria berjubah hitam itu melihat ke arah penghalang surga absolut dan tertawa keras tanpa henti. Ejeles adalah alam hegemon yang paling dekat dengan kota raksasa Qi Selatan. Alasan mengapa kota raksasa Qi Selatan menjadi api penyucian dunia manusia adalah karena kekuatannya terlalu lemah. Dia lemah. Penghalang surga absolut di sekelilingnya tidak cukup kuat. Kesenjangannya tentu saja merupakan yang terbesar juga. 9 kota raksasa besar sebenarnya dijaga oleh 9 alam hegemon terlemah. Dan Ejeles adalah yang terlemah di antara 9 orang tersebut. Seperti penghalang surga absolut yang dijaga oleh hegemon Cloudmount, lorong yang ditinggalkan paling banyak hanya bisa dilewati 10.000 orang. Bahkan jika ras darah memiliki kemampuan yang sangat hebat, akan sulit untuk membuka celah dari tempatnya juga. Oleh karena itu, ras darah sebenarnya menempatkan seluruh energinya di 9 kota raksasa besar. Di antara mereka, kota raksasa Qi Selatan adalah yang paling penting. Perebutan kota raksasa Qi Selatan sudah dekat. Eugene secara alami sedang dalam suasana hati yang baik dan menggali Ejeles. Ketika ras darah mengepung sebuah kota, harus ada alam hegemon yang harus ditahan. Kalau tidak, jika Ejeles bergerak, tidak peduli berapa banyak orangnya, itu hanya akan mengakibatkan kematian. Namun, mereka sudah lama menjalin kesepakatan diam-diam di antara mereka bahwa mereka tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Ini karena ras darah tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan penghalang surga absolut. Ekspresi Ejeles sangat jelek. Dia juga terbakar rasa cemas di hatinya.
Dia secara alami jelas tentang situasi kota raksasa Ki Selatan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, kota raksasa Ki Selatan tidak akan jatuh ke tangan musuh. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah kota raksasa Ki Selatan terbuka, pasukan ras darah kita akan dapat memasuki penghalang surga absolut secara terus-menerus dalam aliran yang tak ada habisnya. Pada saat itu, penghalang surga absolut hanya akan ada dalam nama. Darah kalian semua alam hegemon cepat atau lambat akan menjadi milik kami. Ageless, apakah kamu sangat cemas saat ini? Apakah kamu merasa sangat putus asa? Benar, ini ungkapannya. Hahaha. Salahkan dirimu sendiri karena ketidakmampuanmu. Penghalang surga absolut hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Hegemon Yujin mengejek tanpa menahan diri. Dia penuh sukacita di hatinya. Hegemoni ras darah mereka menyimpan kebencian mendalam terhadap penghalang surga absolut. Sekarang, melihat situasi ini, dia tentu saja bahagia. Tiba-tiba, cahaya darah menyala di depannya, sesosok hantu muncul. Orang ini justru Blood Promise yang lolos dengan nyawanya. Ini adalah pesan Blood Promise. Hegemon Yujin tersenyum ringan dan berkata, Blood Promise, kamu melakukannya dengan baik. Kursi ini hanya menanyakan ini padamu. Apakah kota raksasa Ki Selatan telah dibantai sampai bersih? Ekspresi Blood Promise seperti ibunya telah meninggal. Berlutut dengan bunyi gedebuk, dia berkata dengan gemetar, Tuan Yujin, kami gagal. Apa yang kamu katakan? Mustahil. Arai besar yang melindungi kota telah dihancurkan. Kalaupun dikirim 100.000 babi, tidak mungkin gagal juga kan? Blood Promise, kamu mendekati kematian. Kata-kata Blood Promise seperti tamparan keras, menamparkan hingga Hegemon Yujin merasakan kepalanya berputar, penglihatannya kabur. Oleh karena itu, dia menjadi sangat marah. Saat Hegemon marah, langit dan bumi akan berubah warna. Di sisi lain, Hegemon Ageless juga sama tercengangnya, tatapannya penuh keheranan. Bagaimana ini mungkin? Feng Xiaotian sebenarnya memblokirnya, namun pasukannya sepertinya belum lama memasuki penghalang surga absolut. Blood Promise bergetar lebih keras lagi, dan dia berkata, itu adalah arai besar pelindung kota yang mempunyai masalah. Arai besar yang melindungi kota tidak rusak sama sekali. Feng Xiaotian memikat kami ke dalam arai besar dan langsung mengaktifkan arai besar. Arai besar pelindung kota Ki Selatan pulih ke kekuatan puncaknya sekaligus. Pasukan kita yang berjumlah 100.000, hampir musnah. Berbicara sampai akhir, suara Blood Promise sudah mirip dengan suara semut. Tapi Hegemon Yujin mendengar semuanya. Pasukan yang terdiri dari 100.000 ras darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Hantu di depannya langsung meledak dan menghilang tanpa bekas. Kemarahan Yujin sudah bisa mengorbankan langit dan bumi. Hahaha, Yujin. Aku sangat lemah. Tapi surga kami mensapat pertolongan takdir. Pasukan 100.000 dimusnahkan sepenuhnya. Kali ini, kamu mungkin juga tidak bisa memberikan penjelasan setelah kembali ke klanmu kan? Maaf soal ini. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa meminum darah kursi ini. Tawa Ageless bergema di seluruh langit. Sangat memuaskan. Pasukan yang terdiri dari 100.000 ras darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Kapan surga kita mencapai kemenangan besar yang begitu mengerikan sebelumnya? Itu benar, mengerikan sekali. Kemenangan ini terdengar seperti kisah fantasi belaka. Terlalu mengerikan. Membunuh 100.000 ras darah, konsep macam apa itu? Semakin marah Yujin, semakin baik perasaan Ageless. Saat ini, dia benar-benar sangat tertindas. Terima kasih, kota raksasa Ki Selatan. Terima kasih, Feng Xiaotian. Dulu dia selalu diejek, hatinya juga sangat bingung. Dia masih menyadari seberapa besar kemampuan yang dimiliki Feng Xiaotian. Bocah ini memiliki kesempatan untuk maju ke hegemon, tetapi berbicara tentang formasi Dao, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan ini. Siapa sebenarnya orang itu, untuk benar-benar melakukan hal besar yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia? Hahaha, dasar bocah nakal. Hadiah besar yang kamu berikan kepada guru sungguh terlalu mengejutkan. Benar-benar memuaskan. Melihat laporan pertempuran yang dikirimkan, Hegemon Cloudmount sangat senang. Di bawah surga penguasa sejati, semuanya dimusnahkan. Ras darah Kaisar Awan Surga, lebih dari 2.000 terbunuh. Ras darah Kaisar Surga Luas, lebih dari 400 orang terbunuh. Ras darah Kaisar Sakra Surga, 28 terbunuh. Laporan pertempuran yang datang dari kota raksasa Ki Selatan membuat dunia terbakar.
Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di kota raksasa Qi Selatan, dia tahu bahwa Ye Yuan pasti yang melakukannya. Selain dia, tidak ada orang lain. Dia tahu bahwa Ye Yuan pergi ke kota raksasa Qi Selatan. Ketika dia menerima pesan dari Sekte Pengobatan Ekstrim, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Ye Yuan. Situasi kota raksasa Qi Selatan sangat buruk. Dia juga sangat khawatir. Siapa yang menyangka bahwa kabar baik yang mencengangkan seperti itu benar-benar tersebar. Kentut tua Klutmon, kamu benar-benar menerima murid yang baik. Kali ini, aku benar-benar harus menyerahkannya kepadamu. Pertarungan ini memuaskan. Klutmon, kali ini, kamu bisa pamer sesukamu. Di penghalang surga absolut, para hegemon juga merasakan peningkatan emosi. Kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini belum pernah dialami sejak kebangkitan ras darah. Terlalu memuaskan. 100.000 tentara elit ras darah ini sama sekali tidak dapat dikorbankan untuk ras darah juga. Setelah pertempuran ini, ras darah harus memutar baliknya juga. Siapa bilang aku akan pamer? Bocah ini baru saja datang ke surga satu benua selama beberapa tahun. Kontribusi yang dia berikan bahkan lebih besar dari aku, alam hegemon ini. Tidak bisa, aku harus menghajarnya, kalau dia menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Aliran cahaya mengalir keluar, klon hegemon Klutmon terbang langsung menuju kota raksasa Qi Selatan. Wajah kelompok alam hegemon segera berubah menjadi hitam. Ini disebut tidak pamer. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku pasti akan menekanmu, makhluk tua ini, ke tanah dan menggosoknya ke atas dan ke bawah. Ye Yuan, maksudmu kita kalah di tangan surga penguasa suci yang sangat kecil. Tunggu sebentar, mengapa nama ini sedikit familiar? Di kuil Dewa Darah, wajah Tuan Wang Zuo agak terkejut. Jelas, dia tidak menyangka kebenarannya akan begitu mengejutkan. Awalnya, kota raksasa Qi Selatan akhirnya membuka jalan, dan Tuan Wang Zuo sangat senang. Siapa sangka 100.000 elit justru pergi dan tak pernah kembali. Dia agak tidak bisa menerima hasil ini. Pertarungan yang merupakan kemenangan pasti pada akhirnya berakhir dengan kekalahan telak. Yang penting adalah ras darah sama sekali tidak tahu di tangan siapa mereka dikalahkan. Feng Xiaotian, sama sekali tidak. Ras darah terlalu jelas tentang seberapa besar kemampuan yang dimiliki Feng Xiaotian. Oleh karena itu, kuil Dewa Darah mengaktifkan sistem intelijen surga satu benua dan akhirnya mengetahui segalanya. Ye Yuan, nama ini muncul di hadapan Tuan Wang Zuo. Kepala intelijen ras darah berkata, Tuan Wang Zuo ingat dengan benar. Kekalahan dalam pertempuran kota pandangan utara justru karena Ye Yuan yang berada di antara keduanya. Itu sebabnya kita gagal mencapai kesuksesan pada langkah terakhir. Tuan Blutsky juga terluka parah dan belum pulih karena dia. Tatapan Tuan Wang Zuo berubah dingin, menunjukkan niat membunuh. Dua kali ini merupakan kemenangan strategis ras darah. Itu sebenarnya hancur di tangan surga penguasa suci. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua tahu bahwa Tuan Wang Zuo telah membangkitkan niat membunuh. Apakah kamu sudah tahu mengapa arai besar pelindung kota Qi Selatan tiba-tiba pulih? Tuan Wang Zuo berkata dengan suara serius. Kepala tetua berkata, kita sudah menemukan jawabannya. Itu adalah seni restorasi asal kecil hegemon Luo Tian. Dikatakan bahwa seni restorasi asal kecil ini pada akhirnya mendarat di tangan istana labirin ilahi. Jadi bawahan ini menebak bahwa anak laki-laki ini kemungkinan besar mendapatkan warisan istana labirin ilahi. Pupil mata Lord Wang Zuo mengerut, tatapannya penuh dengan keterkejutan. Warisan istana labirin ilahi, beberapa kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis. Sekte super hebat yang melintasi langit saat itu. Bahkan dia, ras keturunan bangsawan ini, juga sangat tertarik oleh warisan istana labirin ilahi. Selain itu, Aliansi Surga Satu telah menyebarkan seni restorasi asal kecil ke 108 kota. Di masa depan, jika kita ingin membuka jalan, kemungkinan besar akan menjadi lebih sulit. Kepala tetua tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Awalnya, ras darah telah menyaksikan awal dari penghalang surga absolut yang dilanggar. Siapa sangka mereka akan kembali ke masa sebelum pembebasan dalam semalam karena kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba. Sialan, dengan siapa kita harus berdebat? Tuan Wang Zuo merenung sejenak dan berkata dengan suara serius, beritahu Dark Knight untuk membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Tatapan kepala tetua berubah menjadi serius, menjadi sangat terkejut. Dark Knight terdiri dari ras darah yang terselubung dan tak terlihat di surga satu benua. Dialah juga yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Dark Knight.
Informasinya juga datang dari Dark Knight. Terlalu sulit bagi ras darah untuk ingin menyelinap ke surga satu benua melalui penghalang surga absolut. Oleh karena itu, masing-masing di Dark Knight sangat berharga. Tuan Wang Zuo sebenarnya mengabaikan semua biaya demi surga penguasa suci yang sangat kecil. Jika Ye Yuan tersesat di luar, itu akan tetap baik-baik saja. Tapi, jika dia terus bersembunyi di kota raksasa Qi Selatan, harga dari keinginan untuk membunuhnya akan terlalu mahal. Feng Xiaotian tidak boleh dikacaukan. Apa, kamu ingin keluar dari penghalang surga absolut? Mendengar kata-kata Ye Yuan, hegemon Cloudmount hampir menggigit lidahnya. Apakah kamu bercanda? Aku bahkan tidak berani keluar, dan sekarang kamu ingin keluar. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, sudah beberapa ribu tahun. Ras darah semakin kuat, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kalau terus begini, ini sangat buruk bagi kita. Jika tebakanku benar, kalian semua sudah berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang kan? Lebih dari luar biasa, itu hanyalah Gunung Tai yang runtuh dari atas. Setelah memperoleh 2 benua, ras darah memperoleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Inilah modal mereka untuk menjadi kuat. Dalam beberapa ribu tahun ini, ras darah melahirkan 5 alam hegemon. Aliansi Surga Satu tidak memiliki satu pun. Tidak hanya mereka tidak memilikinya, 3 alam hegemon bahkan jatuh dalam beberapa ribu tahun ini. Dengan satu yang menurun dan yang lainnya meningkat, penghalang surga absolut sebenarnya sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Jika terus begini, dunia hegemon ras darah akan semakin bertambah. Bahkan jika hegemoni surga satu bergandengan tangan, mereka juga tidak akan menjadi tandingan ras darah. Pada saat itu akan menjadi keputusasaan yang sesungguhnya. Hegemon Cloudmount memiliki wajah hitam saat dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengabdikan diri pada kultivasi dan mengembangkan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menerobos ke Kaisar Sakra Surga, itu akan sangat membantu aliansi juga. Bocah ini sudah luar biasa mengesankan di surga penguasa suci. Ketika dia mencapai Kaisar Sakra Surga, Cloudmount tidak berani membayangkannya. Mungkin dia akan menjadi mimpi buruk ras darah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kenali dirimu dan musuhnya, dan kamu bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya kekalahan, kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Ini sangat berbahaya, hanya aku yang paling cocok untuk menyusup ke ras darah. Mulut hegemon Cloudmount melengkung, dan dia berkata, aura ras darah sangat unik. Setelah kamu keluar dari penghalang surga absolut, kamu akan segera dikenali. Ras darah pasti sudah mengetahui tentang masalah kota raksasa Qi Selatan, aku pikir mereka akan senang jika kamu masuk ke dalam jebakan saat ini. Ye Yuan tersenyum dan tiba-tiba aura di tubuhnya berubah. Aura berdarah dan jahat muncul dari tubuhnya. Aura ini sebenarnya identik dengan ras darah. Jika bukan karena Ye Yuan masih mengobrol dengannya tadi, dia pasti sudah menamparkan Ye Yuan sampai mati hanya dengan satu tamparan sekarang. Mata hegemon Cloudmount menjadi lebar dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Aura ras darah tidak bisa ditiru sama sekali. Aura semacam itu berasal dari garis keturunan, berasal dari setiap sel. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, mereka tidak akan bisa menyelinap ke dalam ras darah juga. Kalau tidak, aliansi itu sudah lama mengirim orang untuk menyusup ke ras darah. Tapi Ye Yuan benar-benar melakukannya. Pil surgawi muncul di tangan Ye Yuan dan dia berkata sambil tersenyum, ini disebut pil peniru darah. Setelah meminumnya, seseorang akan dapat mengubah auranya dari dalam keluar. Bahkan ras darah pun akan sulit membedakannya, esensi darah ras darah memang bagus. Selama beberapa tahun ini, Ye Yuan mengumpulkan beberapa esensi darah dari ras darah. Dia tentu saja tidak akan menyerah pada penelitiannya. Pil peniru darah adalah salah satu hasilnya. Hegemon Cloudmount menatap pil itu dengan tercengang. Memang hanya Ye Yuan yang bisa melakukan ini. Namun sayangnya, hal ini tidak berguna baginya. Ranah kultivasinya terlalu tinggi. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, ras darah berbeda dengan surga satu. Kamu harus berhati-hati. Hegemon Cloudmount berkata dengan suara serius. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.